Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Anda sedang mendengarkan Weekly Midnight Radio episode ke-106. Kita baru saja mendengarkan 4 lagu, bukan 3. Tadi ada beberapa request kak jadinya. Ada request dari Axel Ray, Phil Summer, Gambling Man. Kemudian ada request dari Bazelard, Someday dari Lies of P. Ada request dari Lea Kill, Eyelid dengan Not Q Anymore. Lalu ada request dari Alice Gaming 20 dengan Lava Gelete dari Hoyo Mix serta Cecilia Cara. Setelah ini kita akan masuk ke segmen ketiga, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Sheila Aurora. Tadi sebenarnya pas lagi break aku kan bilang ya sebenarnya kalau misalnya bingung kak soalnya masih bisa request lagu padahal sudah habis, rasanya tadi tidak ada yang ketinggalan. Tadi soalnya di awal kan tidak banyak yang request lagu, jadi tadi pas sesi awal tuh cuma ada satu request dari si Alex, lalu lagu-lagu dari aku 2 kak. Jadi soalnya tadi udah kepake 2. Ternyata tadi ada tambahan request lagu dari Chloe sama Bang Randy. Jadi seharusnya tadi closingnya sih sesuatu di Jogja ya seharusnya. Cuma kan ada 2 request lagi, jadi nanti sebelum closing nanti ada 3 lagu. Terus nanti setelah closing ada 1 lagu. Begitu. Biasanya kan cuma 2-1 begitu kak. Parah Hadli. Kok parah saya? Para viewernya gak request tadi. Lama sih. Udah tahu sendiri. Loh, stream saya itu masih ada muted. Oh ya, sabar bang. Kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, segmen terakhir di episode ke-106. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Sheila Aurora. Sementara itu, sebelum masuk ke segmen ketiga, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar kalau yang berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Sheila, bisa 99 channel point untuk pertanyaan via teks di chatroom, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Sheila via audio 369 channel point saja via Discord begitu. Mentang-mentang jadi host member jatah request orang diambil. Kenapa? Gak seneng? Maju. Yuk kak, sekarang kita masuk ke segmen sekarang kita masuk ke segmen ketiga kak, trivia of Gestar and closing mark. Oke. Di segmen ketiga ini, bintang tamu saya pada malam hari ini, Sheila Aurora, akan redeem channel point. Nanti akan muncul pertanyaan secara random berupa trivia, begitu kak. Ampun host, hak view diambil. Kenapa nggak seneng? Maju sana kak. Waduh, serem sekarang banget kita mulai kalau begitu kak. Kita mulai dari 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan kak, di-redeem. Oh. Kok terdiam gitu? Mana ini? Udah melakukan WMR? Makasih bang. Lama juga kak aku minta redeem. Kak. Halo kak. Wait, aku yang redeem ya? Iya. Dikasih kesempatan gacha malah ngange. Oke. Bentar, aku bingung kayak. Wait, aku kayak. Gimana sih kak? Ini bukan PT ya kak ya? Okay, name 1, 2, 3 games that has hosted you by playing it, whether physically or mentally. Wow. Oh my god, your action is really good. Basically game, meskipun aku suka gamenya, tapi yang bikin aku capek tuh Zenless Zone Zero, terus kedua Honkai Star Rail, yang ketiga itu Genshin sih. Meskipun itu aku suka banget main gamenya, tapi yang bikin exhausting itu main game itu ya di bagian gacanya sih. Tapi padahal aku masih main gamenya gitu loh. Tanpa gacha tidak terasa capek gitu kan? Kalau untuk Genshin, kalau tanpa gacha kayak aku masih bisa enjoy world buildingnya, lore-nya segala macam. Tapi untuk Zenless Zone Zero sama Honkai Star Rail tuh untuk yang Zenless Zone Zero aku kan biasa main game gacha tuh kayak prioritas tuh ngepull karakter cowok gitu kan. Ya. Ngepull karakter cowok. Tapi di game ZZZ itu, game Zenless tuh karakter cowoknya itu dikit banget. Jadi kayak tidak termotivasi buat kayak main banyak banget gitu loh jadinya. Dan kalau untuk yang Honkai Star Rail tuh lebih kayak meta changingnya yang benar-benar
sadis sih menurutku. Jadi kayak harus mikirin plan ngegacanya tuh kayak gimana gitu. Padahal aku cuman pengen nge-pull karakter cowok doang gitu kan. Sebenarnya cuman aku butuh karakter cewek yang lain atau enggak karakter ini biar karakter cowok aku yang aku pull ini bisa berdamage lah istilahnya gitu. Jadi makanya capek gitu loh kalau masih dibilang. Ini dipikir-pikir Tapi kalau kamu bilang juga ZZ itu nggak terlalu banyak karakter cowok. iya gak banyak karakter cowok. Hah, oke. Maksudnya aku pertama kali main pertama kali kayaknya karakter cowok tuh cuma 1 atau 2 kan, sisanya perempuan semua. Itulah ekonomi desain yang baik. Apa pula? Tadi ada komentar Kak di atas, Genshin pastinya bukan capek eksplornya kata Bang Randy. Explore-nya malah seru tau sebenarnya. Kayak kan explore nggak harus dikelarin dalam satu momen itu gitu kan. Jadi kalau udah capek ya udah istirahat gitu. Explore malah seru tau. Kayak ngelesain puzzle, terus habis itu kalau harus ngerjain quest yang berkaitan sama puzzle itu tuh ya mungkin kan aku lore enjoyer gitu kan, cerita enjoyer, jadi aku kayak ngerasa seru aja sih sebenarnya. Oke. Karakter ZZZ itu laki-laki karakter cowok yang 5 star gitu kan, yang limited 5 star itu bener-bener dihitung jari doang gitu, kayak cuma 3 deh kalau nggak salah, 3, 4, 2, 3, 4, 4 doang. Oke. Ada komentar lagi tadi Kak, adalah benar kata Noisy. Ada komentar dari Mura Sakura, karakter ZZZ laki B5 cuma bisa dihitung jari. Kata Relatable sama Mura. Mura aku relatable sama Mura. Gitu ada komentar tadi Kak, apa tuh? Apa tuh? No gacha no happy ya kata Soro Akoji. Sebenarnya kayak aku mainin game kayak Where Winds Meet itu kan kayak nggak gacha juga kan, meskipun ada aspek gacanya. Cuman ya gimana ya, sekarang kan kayaknya desain game yang free itu pasti ada catch-nya itu kayak gacha deh, biar kita itu kayak ngasih duit ke developernya. Oke. Ada komentar juga tadi Kak, coba Honkai Impact 3 kata Kak Zevik. Waduh, Honkai Impact 3 bukan yang nggak ada cowoknya sama sekali ya? Aku nggak tahu ya. Atau main game Hoyo yang full laki itu kata Kak Zevik. Apa game Hoyo full laki? Itu yang Tears of Themis itu. Tapi itu jatuhnya kayak mirip LND sih. Dan Otome aku nggak main sama sekali sih. Oke. Ada komentar lagi. Habis Kak. Tadi komentar apa ya? Game Gunners kata Axel. Kemudian ada komentar pendukung Arsenal Bang, adalah benar Gunners till I die. Kenapa Gunners till I die? Guning till I ya istilah kita itu ke karakter aja sih sebenarnya, ngeguning karakternya, padahal nggak ada aspek itu tapi gamenya memancing gitu sebenarnya. Dari desain karakternya dan segala macam. Ada komentar lagi tadi Kak. Makanya tadi kan pas ditanya kan, game pernah mainin game Guning gitu nggak? Makanya aku kayak bingung apa aku jawab ZZZ ya gitu sebenarnya. Soalnya kan dari desainnya itu kan karakternya itu banyak yang ngecap game ZZZ itu kayak game buat Gunners gitu. Padahal aku ngeliatin karakter cowoknya doang guys. Oke, ada komentar ZZZ never escape the allegation kata Noisy. Ya, kan, yang main pasti ngerti. Terus ada komentar, wow, internetku. Kakak bakal nyambung. No, it was mine. Kayak cuma sedetik doang. Pingku sekarang udah normal, padahal hujan terus. Bingung banget aku. Wow, kak internetku. Untung cuma sebentar, tapi apakah tidak apa-apa ya? Sudah. Oke. Maksudnya sebenarnya sedetik doang. Itu sudah nyambung. Kita lanjutkan kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari, makasih Dik. Lupa dimatikan. Tadi ada komentar juga, Tears of Themis sudah terlupakan kayaknya. Tears of Themis itu anak tiri Hoyo. Jujur saya mau tanya matikan pengalamanku main 3 tahun kata Indonesia 1945. Kemudian habis Kak, Bang Arsenal namain fansnya Gunner Bang, harusnya Gunners, mereka nyebutnya Gunners. Oke. Gimmick apa itu?
adalah, atau nanti aku matiin ya kalau saya gini ya. Pas lagi UMR aku matikan terus Kak biar tidak terdengar suaranya. Udah. Waduh. Kita lanjut kalau begitu Kak. Oke. Aku redeem lagi kan. Ini make sure lagi ini takutnya. Enggak ya? Betul. Silakan Kak redeem lagi kalau begitu. Oke. Takut salah gitu kan. Trivia kedua, name your top 3 favorite foods. Oh my god. Aduh, pertanyaan yang sulit ya. 3 favorite foods. Aku bentar, let me think. Kenapa pertanyaan terkaporit? Ya. Why? Tapi yang paling aku suka tuh babi panggang guys. Ini tidak halal ya, teman. Babi? Waduh, babi panggang enak banget. Apalagi kalau dijadiin samcan itu enak banget guys. Terbaik. Dimakan pakai nasi hangat, pakai sambal matah enak guys. Kalian harus coba. bagi yang bisa ya guys. Bagi yang bisa jangan. Kalau kalian nggak bisa jangan coba-coba guys. Ya, coba-coba. Terus yang kedua aku sukanya apa ya? Aku suka kalau apa ya? Kayaknya aku suka pizza, tapi gak suka pizza yang ada nanasnya, tapi Hawaiian pizza no. Why? Hawaiian nanas is pizza. life Kak. No. Nanas tuh harus dimakan sendiri guys. Aku suka banget sama buah nanas, but not on pizza, okay? No, never. Asamnya tuh loh. No. Itu bentar, tapi gulai ayam yang ada nanas begitu nggak pernah coba? Gulai ayam ada nanas, gimana? Do you know, aku juga mungkin dulu di titik kayak gitu ya, kayak gulai pakai nanas, kok kayaknya tidak enak ya. Terus dosenku bikinin gulai ayam, itu kayak daging ayam potong-potong doang, tapi ada nanasnya. Dan sekali dibikinin, aku sejak saat itu kalau misalnya ketemu dosen, aku bilang, ini enak banget Bu, besok-besok Ali mau ini lagi ya Bu ya. Terus dosenku setiap bawain makanan, pasti selalu kasih begitu. Ibu ada gulai nanas Li, mau makan Li? Kata ibu. Terus aku kayak, gas Bu, kujer. Enak, enak banget. No. Wah. Kayak tak paham ya kenapa. Suka pizza nanas no. Itu kebohongan guys. Itu aku digoda terus buat makan pizza tapi harus ada nanasnya. Katanya enggak. Aku enggak suka sih. Kayak aku ngerasa kayak kalau ada buahnya itu aku mending makan buahnya sendiri gitu daripada dimakan sama nanas. Kalau aku pribadi. Oke. Sebelum masuk ke jawaban ketiga Kak, saya mau baca komentar sebentar. Oke. Tadi ada komentar di atas Charsiu, apa itu? Charsiu itu dari babi juga. Bedanya apa lagi dengan samcan nih, kayak daging potong-potong gitu doang? Iya, kalau charsiu tuh kayak diasap ya kalau salah tuh. Setahu aku tuh kayak diikat gitu, terus habis itu diapain sih biasanya kalau charsiu? Aku nggak pernah bikin charsiu. Pokoknya biasanya tuh kalau pesen charsiunya tuh kalau pesen ramen sih. Wih, pesen? Baik. Ya maksudnya kalau pesen kayak di tempat makanan kayak di Ichiro tuh kan. Kalau yang di BSD apa sih? Ichiro apa Ichiro sih? Lupa aku. Aku tidak tahu ini apa. Dipanggang kalau charsiu itu kata Indonesia 945. Oh ya dipanggang. Terus kata murah dipanggang tipis-tipis. Oh murah tahu, bener aku murah tahu. Aku nggak tahu ya, kenapa murah tahu ya? Enak soalnya. Babi guling, babi puter kah kata Axel? Babi puter juga enak sih. Oh kata murah nonton YouTube Kak katanya. Nonton YouTube oke. Pokoknya babi yang dipanggang atau babi yang diputar kan itu kan dipanggang juga kan. Kalau di Manado tuh kita bilangnya babi guling tuh babi putar karena emang diputar gitu loh, kayak diguling gitu loh. Kan kalau di Bali tuh dibilangnya babi guling kan itu. Aduh kalau makan kulitnya itu yang masih crispy itu kayak makan kerupuk. Tapi aduh enak banget tuh sih makan pakai nasi anget, pakai sambal matah itu enak guys. Kok jadi lapar ya? Bener. Jam segini misalnya nyari babi guling masih ketemu? Nggak mungkin, udah tuh. Ada sih. Ada yang buka 24 jam deh. Enak nggak? Oh tapi besok hari Minggu nggak tutup deh, nggak jadi. Baik.
Apa lagi? Sebentar aku baca komentar lagi ya. Habis Kak. Bohong Kak Sheila sudah dibaca tadi. Mending durian kata Kak Zevik. Durian, aku dulu doyan durian, cuman sekarang aku udah nggak terlalu doyan lagi ya. Soalnya kan ini lagi musim buah durian ya. Jadi kadang mama aku datang terus bawain banyak banget durian gitu dikasih sama orang. Karena kan biasanya orang kita tuh nggak beli ya, biasanya dikasih sama orang itu karena mereka ambil dari kebun mereka sendiri gitu loh duriannya. Jadi yang makan tuh di rumah kayak omku sama opaku aja gitu. Aku kayak liatin doang. Ini kalau aku ke dapur lagi gitu, aku bakal nyium bau durian lagi. Jadi kayak ada rambutan juga sebenarnya. Lagi musim sih, lagi musimnya emang. Sehat sekali keluarganya Kak. Durian. No. Tapi om aku nggak bisa, saya durian nggak bagus buat orang yang darah tinggi soalnya. Oke. Komentar lain tadi gurame asam manis pakai nanas FYI kata Mikun. Asam manis oke lah, Kemudian- nggak apa-apa. Tapi nanasnya nggak bakal aku makan. Ada komentar Noiji, wait until you try kopi dengan nanas kata Noiji. Oh, I mean aku nggak minum kopi in general sih. Tapi kalau nanas dijadiin slushy kayaknya enak deh. Asam-asam gitu, seger gitu loh. Jadi kebayang aku. Oke. Apa lagi? Tuh dengerin guys. Kita lanjut Kak, satu jawaban lagi sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer Kak. Tadi kan kayak babi panggang, babi guling sama aja lah menurutku yang paling pertama, terus pizza, terus yang ketiga tuh aku suka apa ya? Terus memang bukan nggak terlalu picky sih orangnya, cuman kalau mau dibilang aku suka sama, tapi aku suka banget sama ini ketoprak. Tapi ketopraknya itu harus banyak tahunya, terus habis itu harus pakai lontong. Tapi jangan terlalu banyak aku nggak suka pakai bihun ketopraknya. Yang aku kaget tuh waktu aku beli ketoprak waktu aku di Jakarta tuh, ternyata ketopraknya pakai bihun, guys. Aku bingung soalnya di mana itu nggak pakai bihun. Itu Kamu kayak coba pakai Google lontong. Kak, ketoprak di Google. Aku bingung banget. Padahal aku expect-nya bakal banyak tahunya gitu loh. Coba Google Kak, Itu. ketoprak tuh kalau dicari di Google isinya adalah kerupuk, lontong, atau ketupat lah ya, basically tahu, telur, bihun Iya, Kak. telur. 4 foto pertama tuh bihun semua, maaf nih. Tapi di Malaysia tuh nggak pakai itu, nggak pakai bihun. Paling pakai kayak toge gitu loh. Di sini ada toge. Enak pakai bihun. Aku juga. Aku kayak kalau pakai lontong ya lontong aja, jangan dicampur sama bihun kayak kekenyangan gitu loh. Aku nganggapnya kayak ketoprak itu kayak cuma side dish doang gitu, kayak dimakan buat snack aja gitu loh. Tidak termasuk makanan berat gitu Kak kalau makan ketoprak? Ya, itu kan banyak yang bilang ketoprak with bihun is no emang orang Manado itu pasti. Kalian kan ngomong itu tentu saja satu sisi. Kita yang bukan itu tidak begitu. Tapi kalau dibilang lagi kayak perbedaan ini kan pisang goreng itu Bang Arli lebih suka makannya pakai apa biasanya? Kalau pisang goreng. Ya pisang aja. Ini jangan-jangan Anda mau melarikan pisang goreng di sini Anda pakai cabai begitu ya? Ya kita mau pakai sambal, enaknya pakai sambal soalnya. Nono ya, nono. What do you mean no enak? Nah, itu tadi yang setuju tuh pisang goreng pakai sambal enak. Nono aku tidak ya Kak ya. Anda itu kan emang orang-orang dari arah pulau berbentuk huruf K Kak. Saya berbentuk pisang Kak. Bentuk ubi, bentuk pisang, apalah itu namanya. Saya pulau Andalas Kak. Nggak ada di sini namanya pisang goreng pakai cabai Kak, nono Kak. Tapi mungkin banyak yang di Manado prefer pakai sambal tuh karena di Manado tuh ada namanya pisang goroho. Dan pisang goroho itu kalau misalnya dipanennya itu, biasanya kita kalau panen pisang itu kan pasti kalau udah kelihatan kayak kuning segala macam gitu kan, baru dipanen. Nah, yang goroho ini spesial gitu. Jadi kita panennya itu kayak dia masih hijau gitu, tapi itu udah bisa dimakan. Dan itu di rasanya sini nggak manis. Rasanya nggak manis. Di sini kalau misalnya pisang kalau aku ya, sepengetahuanku ya, pisang kalau di sini cara kerjanya tuh
dipanen meskipun sebelum kayak matang gitu, tapi kemudian kayak dierami gitu loh, jadi kayak ditinggal dan didiamkan. Tapi ya dimakan ya yang begitu yang udah kuning, bukan yang hijau. Yang hijau tuh biasanya jarang dimakan karena masih padat dan keras kan untuk dibuka segala macam. Tapi nggak tahu dari Nah, nama pisang goroho tadi. kalau kita di Manado sih bilangnya pisang goroho. Aku nggak tahu sih istilah yang di tempat lain tuh kayak gimana. Cuman setauku yang pisang goroho ini tuh kayak ada di area Sulawesi sama Maluku sih harusnya. Oh, oke. Aku nak tanya tapi nanti aja ya. Aku baca komentar dulu ya. Tadi ada komentar di atas, Kak. Aku nggak pakai bihun kata Blue mengenai ketoprak tadi. Ya Ketoprak enak pakai nggak bihun pakai enak. bihun. Ketoprak pakai bihun enak, Kak. Pisang goreng sambal enak pakai sambal. Pisang goreng harus Ya pakai sambal. Manis sama pedes. Enak tahu. Pakainya pisang yang mangkel dan bukan pisang tanduk. Itu dia pisang jari-jari bang, tapi bikin kenyang pisang yang itu. Direndam atau dijemur juga. Rundap tuh bukannya diracun. Diracun. Bentar gimana? Ya rundap tuh bukannya diracun ya. Aku nggak tahu. Aku baru kali ini dengar istilah dirundap. Kukira direndam. Rundap tuh sepengetahuanku kayak obat, kalau bahasa Inggrisnya kayak Roundup gitu loh. Aku pernah lihat botolnya, tapi biasanya Roundup tuh kayak menyiramkan pestisida Kak ke rumput segala macam. Tadi bilang di pisang dirundap, aku dirundap sih gitu sih biasanya di sini ya. Jadi kalau nyari rundap obat rumput ya itu untuk pestisida Kak, biar rumputnya tidak tinggi lagi. Aku pakai sambal nggak suka, tapi pisang pakai saus pedas rasanya cukup enak. Jadi gimana bedanya apa itu? Pakai sambal gak suka tapi pakai saus pedas, apa bedanya? Sambal tuh beda dua lah ya basically. Sambal tuh yang kayak saus cok warna oranye doang, tapi tidak pedes. Tapi saus cabai itu sambal. Beda kan? Do you know bedanya? Kalau aku sih di Manado kita bilangnya itu kayak lebih ke dabu-dabu ya namanya. Tapi beda juga sih dabu-dabu. Beda lagi sih. Tapi kita biasanya pakai sambal deroa ya, paling enak tuh kalau makan pakai pisang goreng. Apaan? Tapi deroa? Sambal roa itu kayak ikan gitu. Roa ikan. Sambal. Coba cari sambal roa. Oh, ya Allah jam segini Kak. Kenapa saya harus pakai trivia begini? Iya, katanya random jadi aku jawab aja. Tapi aku punya mie pedas sih, jadi habis ini bakal makan juga sih. Jadi nggak masalah. Jadi pakai sambal roa tuh enak sih sebenarnya. Tapi bukan sambal botol ya. Takutnya orang-orang ngira itu kayak sambal botol yang ekstra pedas itu, bukan. Aku nggak pernah makan pisang goreng pakai itu malahan. Kayak aku nggak kebayang sih rasanya. Oke. Coba deh sambal terwa guys, enak banget. Apalagi kalau sambal terwanya bikin nasi goreng juga enak sih Bang Adli. Tapi rasa di sini nggak ada. Aku balik ke pertanyaan dari viewer dulu lah ya. Sebenarnya aku mau tanya sesuatu, tapi kayaknya banding tanya ke viewer dulu. Ada pertanyaan dari Soro Akoji. Topping favorit buat pizza? Topping favorit buat pizza tuh sebenarnya depends mood aku sih. Kadang paling aku suka itu kayak tuna melt atau kayak margarita juga, itu aku udah suka banget. Tapi kalau kayak prefer yang kayak cheesy banget itu aku kayak beli yang supreme cheese dan toppingnya, misalnya kayak kalau misalnya kayak di Pizza Hut gitu kayak ujung yang pinggirannya juga cheese juga gitu loh. Itu tuh enak banget sih sebenarnya. Terus dimakan pakai saus tomat, my favorite. Itu enak ya. Anda kalau misalnya dikasih kayak topping durian atau jamur begitu suka? Wait, hold on. Pizzanya dikasih apa tadi toppingnya? Nggak pernah dengar kayak pizza itu kah? Musang King dari Pizza Hut? Yang durian? No. Aku aja nanas enggak, apalagi durian. No. Ini jangan-jangan segala buah asalkan jadi topping di pizza nggak mau? Aku nggak mau. Aku tuh lebih suka kalau buah
aku buah tuh buat di makanan kayak yang begitu tuh aku nggak terlalu suka ya. Aku prefer makan buahnya langsung gitu loh. Kecuali kalau makan cheesecake ya. Kalau cheesecake tuh aku kalau misalnya ada buahnya aku malah suka gitu kan, kayak strawberry cheesecake atau blueberry cheesecake itu enak gara-gara nggak bisa ngebalance rasa Manis. enaknya yang dari itunya, Ya, dari iya kan, jadi kayak asamnya juga, jadi kayak nggak enak banget pas makan itu gitu loh. ya. Buah aku suka banget, Aku enak juga. soalnya. Ada komentar Tapi kalau Kak. Tapi kalau di topping pizza tidak suka. pizza ataupun di makanan lain gitu yang ada dijadiin topping itu enggak sih, aku bakal sisihin. Oke, ada komentar Kak, pizza durian itu sekte ramen durian kah? Enggak, tapi serius loh. Pizza Hut tuh punya varian pizza musangking Kak. Sekarang juga ada promo apa ya? Aku lupa buahnya yang warnanya pink-pink gitu kalau nggak salah. Atau aku salah paham ya, tapi ada satu promo baru dari Pizza Hut. Tapi beberapa bulan lalu tuh ada pizza durian musangking. Cari aja ketemu. Aku nggak suka durian, jadi aku nggak bisa komen Kak. Oh, I see. Aku nggak pernah, aku kayak udah jarang banget beli di Pizza Hut karena yang lebih deket rumah tuh Domino's guys. Jadi ini nggak, not sponsored ya, not sponsored. Tapi jadi aku lebih sering ordernya tuh itu sih contohnya Pizza Hut di restoran uh, T, kalau Pizza Hut biasa nggak ada rasa durian. Domino's. Oh, bukannya sama aja? Apalagi bedanya? Tempatku Ada masih Pizza Pizza Hut Hut yang berbeda. perasaan. Restoran T itu basically kayak rebrand gitu loh dari Pizza Hut sepengetahuanku, gara-gara waktu itu kena boycott. Mereka tuh kayak rebranding gitu loh. Tapi sepengetahuanku sama aja. Tempatku namanya masih Pizza Hut Kak. Oh, my first time sih. Aku baru tahu. Kata si Hani tidak suka buah, kata Hani. Terus Hani menanyakan masalah durian. Kalau pancake durian gimana? Pancake durian aku pernah coba, enak juga sih. Cuman kadang ada orang bikinnya terlalu manis, jadi aku kayak nggak doyan banget sih. Kayak nggak tahu mereka bikinnya kayak gimana, terus dibikin kayak manis banget. Aku kayak aduh nggak bisa kok. Aku kalau kemanisan siapa yang mau gitu loh. Nggak tahu sih, mungkin ada yang mau, tapi aku nggak terlalu doyan. Tapi aku makan-makan aja sih. Kayak kalau di Manado tuh, aku biasanya kalau jadiin dessert tuh, aku pesan sih. Aku pesan jadi kayak biasanya GrabFood tuh kayak di satu tempat tuh es 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 serut gitu, dipakein kacang sama durian sama alpukat. Es kacang, durian, alpukat, terus kuahnya itu kayak dari gula merah gitu, enak banget. Aku dulu pas aku di Padang, aku punya makan favoritku kalau beli GoFood. Harganya mahal sih, tapi batok kelapa, yang kelapa muda gitu, dipotong, kemudian isinya dikeluarin airnya segala macam, kemudian diisi dengan segala macam buah, anggur lah, apel lah, jeruk lah, mangga lah, di dalam semuanya, kemudian dikasih es krim, kemudian nanti ditutup lagi Kak. Enak. Kayaknya kalau makan itu saat lagi kayak panas banget itu seger banget. Dulu aku di situ tuh kayak jualan bakso segala macam, dan itu kayak wih Allah enaknya, mahal tapi saya sangat puas. Tapi udah lama sekali tidak makan. Bang Ali dari Padang. Aku sudah 2 tahun lebih di sini Kak. Tidak diperhatikan, merasa kecewa. Hipopet. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan dari viewer kalau tidak salah masih ada lagi. Ada nih. Dia kan menanyakan babi guling bisa jadi dakimakura juga nggak Kak? Mending dimakan sih. Sama nih jadi dakimakura. Mau dimakan, lebih enak dimakan guys. Jadi dakimakura udah nggak enak guys. Ujungnya dimakannya pas lagi tiduran gitu kah maksudnya? Sambil dipeluk dimakan. Kok agak serem ya, dipeluk dimakan. Wow. Kemudian besoknya semuanya jadi semutan ya? Ya semutan juga gitu sih. Kata si Akoji, ide jualan yang bagus, dakimakura model babi putar. Nanti dikira real, terus itu kayak dimakan-makan gitu kan. Jatuhnya ntar kelaparan terus gak sih kalau misalnya ngeliatin dakimakuranya terus. Kayak udah mau tidur, terus lihat babi putarnya babi gulingnya di atas tempat tidur. Aduh lapar lagi. Padahal udah mau tidur gitu. Tapi lapar ya? Gak sehat guys. Jangan. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu. Habis pertanyaan dari viewer, kita lanjut trivia ketiga kalau begitu. Oke. Silakan Kak di redeem.
Name 3 game genre that are not your forte at all. Wih. Are not your forte at all. Yang pertama aku mau bilang aku nggak main yang nggak forte tuh MOBA. Apapun. Iya. Oke. Kayak apa sih, kayak MLBB gitu atau MLBB atau kayak apa ya namanya? LOL, ada yang sempat ajarin tapi kayaknya lebih kayak aku emang nggak enjoy aja sih gamenya, bukan kayak emang nggak jago terus habis itu aku tinggalin gitu, lebih kayak nggak tertarik sama sekali sih. Padahal aku nonton turnamen itu loh, League of Legends. Ada komentar Kak TFT? TFT itu MOBA? TFT bukannya lebih kayak ke Magic Chess ya? Mungkin karena di HSR tuh ada Magic Chess-nya kayak gitu tuh. TFT itu auto battler Kak. Suka aja sih sebenarnya untuk yang jantrenya begitu, tapi bukan berarti aku bakal main TFT gitu. Soalnya temanku bilang kalau kamu belajar TFT itu kamu harus tahu meta seasonnya kayak gimana dan segala macam, dan aku cuma main game yang aku bisa enjoy, bukan aku mau belajar gamenya dulu. Nih semacam Pokemon Unite juga tidak tertarik kalau begitu? Pernah kan Pokemon Unite? Pokemon Unite itu kayak gimana tuh? Pokemon Unite itu 3 versus 3 kan? Enggak, 5 versus 5. Basically kita tuh cuma kayak ngejar, habis itu menghancurkan goal musuh. Sebenarnya sesimpel itu Kak. Konsepnya tidak susah, kayak dimainkan satu sesi itu bisa 20-30 menit kayaknya, paling panjang. Tapi iya sih, tapi aku personally kayak nggak tertarik aja sih sebenarnya sama MOBA in general. Ya oke. Ada komentar Kak, sebagai pemain MOBA saya setuju segala kritik terhadap game MOBA, kata Soro Koji. Kalau iya sih, mungkin karena aku waktu waktu itu aku diajarin kayak main LOL. Terus udah banyak banget apa sih namanya, Legends-nya udah banyak banget karakternya gitu, dan tiap karakter itu ada ability-nya yang berbeda-beda dan I have to figure out gitu loh, kayak mereka ini ngapain gitu, kayak aduh nggak deh, angkat tangan aku. Dota nih MOBA kan? Atau bukan ya? Dota juga MOBA ya? Betul. Aku Dota juga kayak tidak terlalu menangkap. Aku nggak terlalu menangkap Kak. Tapi kalau misalnya tipikal gimana ya, aku juga kayak aku tidak suka yang kompleks-kompleks banget gitu loh. As in, misalnya kayak Dota atau Pokemon itu kan sebenarnya ada banyak ya karakternya. Misalnya karakter ini bisa untuk attack, ini untuk defense, ini untuk tank, segala macam. Aku kayak tidak menangkap apa bedanya sama ini ya. Aku cuma ngelihat serang. Tapi aku ngerti, maksudnya kalau misalnya gameplay kayak gimana mereka harus menang itu aku tahu gitu kan, karena aku nonton turnamennya. Tapi kayak udah lebih kayak spesifik, kayak karakter ini itu ada ability-nya kayak gini. Nah itu aku udah nggak lagi gitu. Ya aku juga mungkin di titik itu ya. Aku mungkin juga kalau udah terlalu kompleks gitu aku juga nggak ngerti. Aku juga tidak terlalu menangkap dengan game-game yang terlalu banyak sekali yang mau diurus. Micromanaging tuh aku nggak nangkep somehow. Mungkin kayak karena ngerasa overwhelming mungkin ya. Terus selain MOBA apa lagi Kak? Apa lagi ya? Kalau sebenarnya ya aku not my forte. Ini not my forte itu yang aku kayak skill issue kan, lebih ke skill issue atau kayak emang bukan. Kalau skill issue sih ada, cuman tetap aku mainin gitu loh. Skill issue mah yang masih bisa tapi nggak bisa kan? Yang not forte itu kayak tipikal yang nggak disukai gitu loh. Oh ya oke. Kalau yang tipikal nggak aku sukain lagi apa ya? Kayaknya aku nggak terlalu suka apa ya? Game kayak Path of Exile tuh kayak gimana sih gamenya? POI? Aku nggak tahu. POI Lost Ark yang begitu-gitu tuh nggak terlalu. Itu bukannya game Baba? Game apa? Game Baba. Si Bazelar itu sering main Lost Ark kalau nggak salah, dan dia dulu jualan apa pakai itu Kak? Oh bukan ya? Itu game lebih kayak game MMO gak sih itu kalau kayak gitu-gitu? Iya, game RPG aku juga nggak nangkep. MMO yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak
Iya sih sebenarnya kalau game kayak gitu tuh kayak aku kurang enjoy kayak PoE, Lost Ark, Diablo, terus Diablo. ini yang ku inget-inget aja yang dari teman-temanku sering mainin gitu kan kayak diajak terus saya nggak mau lah game kayak gitu. Kayak emang menurutku kayak grindingnya aku udah ada game yang grinding terus itu kayak lebih grindy lagi gitu loh. WWM tuh hampir aku mau bilang MMO, cuman kamu bisa milih kamu mau solo atau MMO gitu loh sebenarnya. Jadi kayak nggak terlalu berat di MMO-nya doang gitu, karena kamu bisa solo juga gitu, kayak explore sendirian dan most of the time kayak main sama teman-teman juga sih sebenarnya. Jadi kayak eh, ya mau dibilang apa ya yang kayak gitulah kayak masuk dungeon itu masuk dungeon gak sih? Dan sebenarnya aku tuh nggak terlalu tarik sama game Terraria, aneh banget. Padahal kan aku sempat bilang kan kalau game kayak Stardew itu aku suka. Cuman kalau Terraria kan Minecraft juga aku suka. Terus mereka bilang, ih kalau kamu suka main Minecraft kamu pasti bakal suka Terraria. Terus aku lihat no, aku nggak suka. Aku juga tidak. Terraria tuh kayak kecil sekali. UI-nya kecil. Rasanya mau dikerjakan tuh ada banyak kali. Kayak ngeliat dulu aku pusing duluan. So I relate kak. Jadi kayaknya aku I have eye issue. Aku I have juga. eye issue kayaknya. Jadi aku nggak terlalu tertarik gitu loh kalau misalnya diliatin kayak POV kayak kita itu diliatin apa sih dipotong gitu kan. Jadi kita bisa ngeliat gitu kita ada di mana segala macam. Ya. Oke. Tadi ada komentar kak, horror sama puzzle kata si Akoji. Horror sama puzzle suka. Oh. Horror Oke. aku prefer buat main sama teman sih sebenarnya. Biar tidak terlalu intens sih. Tapi kalau horror bukan aku benci aja, benci gimana ya? Kayaknya most of the time orang nggak suka horror tuh karena di jump scare-nya kali ya, kayak bikin kagetan gitu loh. Tapi kalau udah kaget ya udah gitu loh. Kalau puzzle tuh suka sih. Dulu aku sebenarnya pengen main Blueprints di stream, Tapi sampai sekarang nggak kesampaian karena Game Pass-ku udah habis. oh, udah hilang kah? Iya udah habis kan, jadi kayak aku nggak bisa mainin lagi kan. Dan aku kayak pengen nonton gameplaynya tapi nggak bisa. Nanti kan nggak jadi surprise kalau misalnya aku udah nonton stream orang gitu loh. Karena kan Iya itu betul. puzzle gitu kan. Betul. Aku juga begitu. Kalau misalnya ada game yang mau dimainin dan aku belum selesai, aku tidak mau nonton orang. Takut nanti kena spoiler. Nah itu Nggak makanya. seru. Makanya aku kayak Blueprints bagus. Aku baru main sejam atau 2 jam sih demo waktu itu, sejam kayaknya kak. Abis tuh yang full juga kayaknya baru sejam. Tapi tidak berani nonton orang. Nanti kalau aku nonton orang aku tadi tahu. Oh masuk sini begini. Tapi sebenarnya enaknya Blueprints itu mereka tuh mapnya dinamis. Shell. Soalnya kalau misalnya mapnya dinamis itu kalau nonton orang sebenarnya kan enggak sama ya, beda-beda. Tapi tetap aja kan kayak apa ya, kayak run satu dengan yang run yang lain kan beda begitu. Siapa tuh Shell Aurora. Shell Aurora di komentar si Jo, Blueprints bukannya randomize. Iya betul. Sebenarnya aku satu-satunya game puzzle yang mungkin aku suka nonton meskipun aku bakal main lagi itu Hitman. Si Jo main Hitman aku nonton. Yang lain mau nonton Hitman aku nonton karena satu run tuh nggak pernah ada yang sama dengan run lain kan. Kita nggak bakal pakai apa ya, cara bunuh orang yang sama dan cara orang nyelesain puzzle-nya kan tidak sesama itu ya. Kalau misalnya Blueprints nih random tapi sebenarnya mekanismenya kan sama aja. Jadi mungkin karena itu alasan kenapa aku juga nggak berani banget tuh nonton lagi. Randomize ya, aku baru tahu loh. Saking kayak nggak nyari informasi gitu loh. Padahal aku kayak ini gamenya puzzle, aku pengen mainin. Terus sebenarnya ada kayak aku dulu kan subscribe di Game Pass, ada juga yang kayak yang puzzle kayak Botany Manor, terus Chance of Senar itu kan puzzle juga itu seru tau buat chill. Kenapa aduh? Aku buat Tani itu aku cuma tahan. Sebenarnya aku tinggal kayak aku suka serius. Demo aku suka. Abis itu aku dapat key. Jadi aku main kayak kira 3-4 jam totalnya. Tapi sisa kayak sejam atau 2 jam lagi itu aku nggak kuat lagi. Bikin mual banget ini game. Wait, really? Tak kuat, aku tak paham.
Udah dicobain ini itu segala macam settingan gak ada yang bisa. Aku coba dibaca di discussion orang-orang juga bisa motion sickness dan gak bisa baik-baik. Terus aku aduh udah gambar hatiku tinggal lah ya. Padahal tinggal dikit lagi kayak cuma sejam atau 2 jam dari gameplay. Udah kebuka semua kayaknya. Tapi aku tinggal ya Allah. Tapi ini bikin mual setiap mau main. Gak usah lah aku pikir. Sedih. Karena dari buat Tiny Manor tuh aku belajar ternyata itu ada history tentang priest hall gitu loh. Iya. Jadi kayak itu kayak zaman Nazi yang di itu mereka nyembunyiin pendeta-pendetanya itu kayak di priest hall gitu loh. Makanya ada tempat secretnya mereka gitu. Aku kayak jadi belajar juga sih waktu main game itu gitu. Kalau Chants of Sennaar tuh sebenarnya tuh puzzle juga dan awalnya kayak bikin pusing, tapi lama-kelamaan kayak enak juga sih gameplaynya. Kayak literally kita cuma mau figure out mereka ini ngomong apa gitu. Karena kita itu kayak di tempat yang kita tuh nggak ngerti hurufnya itu apa ini gitu. Jadi kita cuma perhatiin, oh mereka lagi buka pintu, oh ternyata ini artinya ini gitu. Seru sih Chants of Sennaar. Aku sebenarnya nonton Kak Y dulu di stream, tapi aku belum main. Aku cuma main kayak demo doang. Coba deh kalau bisa ada waktu juga kalau ada yang request lagi gitu. Oke, kita lanjut Kak kalau begitu. Oke. Kalau tidak salah tidak ada pertanyaan dari viewer. Oh ada nih, ada pertanyaan dari Ada. Mikun XD menanyakan top 3 musicals. Oh, Rican. Top 3 musicals. Kayaknya dia udah tahu jawabannya tapi dia nanya. Kan yang tahu Parah emang. dia, yang lain kan belum Iya tahu. sih. Jadi top 3 musicalsku pertama Mamma Mia, ada pasti. Yang kedua aku suka ya aku belum ya udah deh. Yang kedua tuh aku suka yang Mamma Mia masa nggak tahu sih. Yang Mamma Mia kedua, terus aku suka yang Oz, yang kalian tahu lah yang sekarang kan jadi movie yang Ariana sama siapa sih namanya tuh? Wicked itu Oz. Iya. Terus Oh. habis itu ya, Wicked itu Oz. yes. Wizard of Oz. Mhm. Hah? Yang segala macam ada Tin Man segala macam. Itu kayak ada kaitannya sama Oz. Oh tidak tahu. Aku jarang baca. Aku jarang nonton musikal. Tapi aku Wizard of Oz aku baca buku. I see. Aku Pas cuma mau bilang kayak Wicked itu Oz, aku kok tidak menangkap. Soalnya kalau sekilas itu kan ada 2 main karakter ya. Apa hubungannya? kan soalnya kan Wicked itu kan settingannya itu di Land of Oz. Oh, I see. Yes. Terus Oh, ada satu sih lagi aku suka tuh Legally Blonde. Ada movie-nya juga itu. Biasanya kan ada versi musical, ada versi movie gitu. Jadi aku udah yang aku suka itu kayak ya dua-duanya juga suka sih. Cuman kan kalau musikal kan lebih banyak ngobrolnya. Ya maksudnya kalau musikal lebih banyak nyanyinya gitu. Kalau di movie-nya kan ada nyanyinya juga. Cuman mostly juga kayak interact sama satu sama lain juga kayak ngobrol-ngobrol gitu juga conversation-nya lah. Itu sih yang aku suka. Kakak musikal apakah pernah nonton Operet Bobo? Wait, apa tadi? Operet Oh. Bobo. Apakah pernah dengar? Jangan-jangan tidak pernah dengar. Jangan dusta tidak pernah dengar Kak. Zebal. Aku nggak familiar. Serius, Kak? Iya. Dulu kalau misalnya dia Bobo tuh kayak mereka tuh kayak punya operet musikal gitu loh. Kemudian dulu aku sih pengen punya VCD-nya ya. Soalnya dulu kan tipikal-tipikal kalau mau nonton beginian aku mesti kayak rental CD gitu loh. Oh my god, VCD. Betul. Tapi ya begitu, tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Jadi tapi nggak pernah nonton juga, banyak banget. Cuma dulu ada yang begituan. Gitu. Soalnya banyak yang kayak Lion King juga bagus. Terus sampai itu Cinderella juga ada gitu. Kadang ada kayak yang memang semuanya itu start dari yang musical, terus habis itu dijadiin movie-nya gitu, ataupun kayak udah ada musikalnya terus habis itu dibikin kayak sebaliknya. Sebaliknya ya? Iya. Oke. Ada komentar Kak, fun fact pacarku dan aku pacaran dari ngekru di Legally Blonde. Iya Kak.
Happy for you ya kak ya, semoga long last. Kita lanjut kak. Pertanyaan dari saya selanjutnya kalau begitu. Oke. Bukan, kok malah ganti ini. Trivia ke-4 menganga, aku lupa, sorry. Oke. Makanya oke, kayaknya cuma 3 doang kah? What are your favorite things to do after work? Mandi. Mandi? Kamu kalau misalnya capek banget gitu pulang dari luar, gak pernah kayak langsung tepar gitu kan? Harus mandi dulu. I mean kalau tepar iya, cuman lebih enak kalau kita mandi air hangat gitu kan. Nah itu yang bakal bikin ngantuk banget gitu. Ya benar-benar bisa tidur gitu, bikin lebih rileks gitu loh. Jadi kalau udah tepar, teparin aja sekalian. Tapi kalau misalnya masih ada kayak ada energi, paling aku makan dulu baru aku kayak mandi, terus itu kayak ya udah. Kalau aku tuh dulu ya, kalau misalnya dulu aku kan kerja kayak 9 to 5 lah ya basically di kantor gitu kak, jadi admin. Dan itu tuh aku biasanya kalau mandi air hangat gitu kalau misalnya lagi stres dan capek banget sih. Aku tuh kalau misalnya keluar rumah tuh aku suka kayak merenung, apa ya guna hidupku ya, kenapa aku rasanya capek kali ya, kok abis dari sini ke sini banget ya. Nyampe rumah mandi air hangat, kemudian baru nanti segar gitu kak. Tapi kalau misalnya biasa-biasa dong nggak mandi-mandi banget, kayak capek ya udah duduk biasa aja sih, nggak kayak tipikal mandi air hangat, jarang sekali. Tapi ya sih habis mandi air hangat ya bikin relax emang. Kadang gue kayak pengen ngikutin apa ya namanya, pengen ngikutin ya udah badanku kayak aku udah capek banget, aku kayak pengen tidur aja lah. Cuman nggak tahu sih, enaknya mandi sih. Nggak tahu kenapa kayak udah terdoktrin kayaknya di diriku, enaknya mandi sih. Kayak kadang pun kalau emang udah capek banget gitu kan, aku sampai nggak sabunan, yang penting aku udah siram air pakai air hangat terus udah. Oke. Soalnya kan gimana ya, kalau di rumahku kalau misalnya mau masak air panas segala macam tuh mesti effort dulu loh. Jadi pulang capek-capek badan tuh kalau mau mandi air hangat ya mesti effort dulu kak, manasin air panas, kemudian nanti ditunggu dingin, nanti baru mandi. Wait, kenapa air panasnya harus ditunggu dingin? Because kalau misalnya panas-panas, aku nggak pernah cerita kayaknya di UMR, tapi aku pernah kena itu kak. Dulu panciku lepas dari tangan, kemudian kakiku siram air panas. Oh my god. Terus sejak saat itu kalau misalnya sekarang udah panas mendidih begitu, jadi ditunggu dulu. Kayak mungkin 3 menit, 5 menit. Gitu ya. Kirain kayak beneran ditunggu dingin, kayak dipanasinnya buat apa kalau gitu. Takut. Soalnya kalau nggak begitu nanti kena lagi, traumatis gitu ya. Ya trauma sih, I understand sih. Seandainya pulang dari tempat kerja tidak punya air panas yang bisa dipakai, gimana tuh? Masak air panas ya? Meskipun lagi di luar atau di hotel pun? Misalnya ya kamu tuh kayak lagi kunjungan kerja begitu kak, kunjungan kerja, atau lagi kayak kerja ke kota tertentu dengan dosen segala macam. Jikalau tidak ada air panas ya udah mandi aja. Kalau emang nggak tersedia air panas kayak gitu sih, ya udah mandi aja sih, mau nggak mau gitu. Biar kayak mau bilang segar, tapi ngerasa kayak nggak tahu sih, kayak nggak ada yang numpuk di kulit gitu loh, gimana ya? Kayak bergetar gitu ya? Kayak lebih ringan, iya. Oke. Baiklah kalau begitu kita lanjut ke trivia kelima kak kalau begitu. Oke. Let's go. If you could meet 3 people from Indonesia, who would they be? Yang pertama, ini di luar aku pengen ketemu sama cowokku ya, pasti. Ini kan, ya, gitu. Apakah dia HM? Pas aku. Kenapa harus 3? Kenapa harus 3? Bisa nggak sih banyak? 3 aja kak. Dikasih 3 tidak boleh lebih. Ya udah. Aku pengen ketemu sama Mura. Kenapa tuh? Biar bisa sama-sama memfairgerling kepada
ngobrol itu masalahnya bisa soalnya kita itu taste-nya mirip-mirip gitu loh. Maksudnya kayak kita main game gacha yang kita mainin tuh karena kita pengen nge-pull karakter cowok. Oke. Terus yang kedua aku pengen ketemu sama Plu. Kenapa tuh? Sama Plu. Dia ya kurang lebih kita tuh kayak survive aja sih sebenarnya. Kayak Jawabannya survive. sama aja kok, kayak boring ini. Mau gimana? Satu lagi? Karena yang satunya lagi aku pengen ketemu sama sama siapa ya? Aku pengen ketemu sama Tantan deh kayaknya. Tapi alasannya itu sama kayak murah sih sebenarnya, biar kita bertiga bisa kumpul terus habis itu kita ngefangirl sama-sama. Ini BTW kamu udah tahu domisili Mura, Plu sama Tantan di mana kah? SN Udah aku tuh tahu. pengen tanya apakah ada kemungkinan ketemu di CF ya? Kan itu Kalau di kayak CF tempat umroh gitu ya. tempat umroh. Ah, Kalau untuk Tantan sama mereka kayak bisa gitu. Tapi kalau Plunya kayak agak jauh deh. Agak jauh dari tempatnya. Oke. Soalnya kan Gitu kayaknya sih. kalau ketemu di situ kayaknya lebih memungkinkan ya. Iya sih. So aku tuh Cuman pengen sebenarnya- tanya yang begitu. Dan aku juga udah kenal mereka dari lama sih, Bang Arli. Jadi kayak kita belum pernah ketemuan sebelumnya. Terus kita cuma sering ngechat di Discord lah ya pastinya. Terus nge-share ini itu. Terus ternyata kita tuh kayak klop bahas yang dari yang hal paling seiso sampai hal yang paling sas gitu kan. Aku diajarin mereka soalnya. Terus Jangan fitnah. Jangan fitnah. Jangan menjaga image, Kak. Nah, terus habis itu sebenarnya ada beberapa alasan sih. Jadi kayak aku pengen ketemu sama mereka tuh karena ini. Terus saya itu misalnya aku kayak bisa ada lagi sih kayak yang bisa aku pikirin tuh kayak ketemu sama ada yang namanya Mas Apex gitu kan. Dia tinggal Mas Apex sama Ibi gitu kan, kayak ngebahas game-game yang lain gitu. Terus saling ngehina satu sama lain aja lah gitu, satu sama lain, tapi ngehinanya itu lovingly ya, bukan berarti sengaja menghina gitu. Terus habis itu diajak nonton musikal sama Richan gitu. Tapi aku tadi mintanya 3, Kak. Kenapa nambah-nambah? Gak apa-apa. Nggak boleh. Aku minta 3. Jangan nambah-nambah. Gak bisa diridu lagi masalahnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh maruk, Kak. Anggap aja Apa? Anggap aja Mura, Pulu sama Tata satu orang. Tadi ada komentar Kak di atas, orang mau jaim masa nggak boleh, jangan fitnah. Jangan fitnah, soalnya kan dia kan tadi di klip di awal begitu Kak. Ofuro, anata, watashi. Kan itu dibilang seiso dari mana Kak? Abis itu juga ada klipnya yang lain. What? You are tired? Bend over. Itu seiso dari mana Kak Baba? Tidak seiso sama sekali itu. Jadi agak-agak mengkhawatirkan kalau misalnya dia bilang dia tuh diajari orang lain untuk seiso Kak. Saya tidak akan percaya. Mintanya 3/3 bener. Kita lanjut kalau begitu Kak. Sudah 5, apakah cukup? Apakah mau tambah atau tidak? Tambah? Mungkin last kali ya. Last 1. kali. Boleh Satu sebentar lagi. ya. Silakan Kak diredeem. Aku belajar banyak dari Kakak Sheila. Tuh kan, apa kata Mura? Waduh. Udah gak boleh gitu ya. What do you need the Pertanyaan- most? Right. Yes, trivia ke-6. What do you need the most right now? Rest. Tidur ya, soalnya udah kelamaan kita ngobrol dari tadi ya Kak ya. Kan Besok right gereja now, gitu lagi. kan. Ya besok gereja aku jam 9. Jadi aku harus bangun jam 7. At least setengah 7 harus udah bangun. Oke. Habis Kak? Jawab pertanyaan? Yes. Oke. Nggak makan dulu kata Mura. Makan udah tadi sebelum mulai ini. Sebenarnya tadi Udah dulu. kalau kata si nggak mandi dulu. Oh, Dia ya gitu yang ya tadi konsepnya. Dia yang tadi katanya Bang Randy ya pulang kerja itu pasti bakal mikir untuk mandi dulu. Kemudian kalau misalnya sebelum kerja tidak mandi,
Tidak terbayang nanti gimana jawaban orang di sana ya. Ada komentar kak dari Blue Blue. Shell beres dari sini beliin kebab ya, kata Blue Blue. Kebab mulu di sini, gak ada yang jualan kebab, tolong. Kenapa nggak ada yang jual kebab di situ? Kayaknya aku setiap kali lihat di GrabFood tuh nggak ada yang jualan kebab deh. Mungkin ada, cuman kayaknya jauh dari tempatku kali ya. Aku nggak tahu sih. Nanti aku tanya Om Hype aja. Kamu tidak Ada tinggal nggak ya? di kota ya? Atau jangan-jangan kamu Aku sebenarnya tinggal di aku tinggal coret kota. ya? Wah, tinggal dicoret dari kakak gitu maksudnya. Bukan, coret. Kalau di sini tuh coret tuh artinya kayak tinggal kabupaten gitu, tapi ngaku-ngakunya di kota gitu loh. Enggak, aku beneran di kota. Aku beneran di kota. Oke. Cuma aku jarang keluar, aku jarang pergi aja sih Apa sebenarnya. kota Manado tuh seluas itu? Not really. I mean kayak gak ada banyak hal yang bisa dilakuin juga sih selain kayak ke mall, kemana lagi gitu. Kalau untuk kota Manado ya, paling ke mall doang terus pulang. Oke. Kayak Ada komentar tidak kak benar gitu. dari Mura Sakura, komentarnya kakak Sheila mandi 5 kali sehari, Kak Adli hobinya Nggak makan gitu. sabun. Nggak gitu. Kita lanjut kak. Enggak. Ada pertanyaan dari viewer. Mikun XD menanyakan di sana lagi hujan nggak? Kata Mikun. Hujan terus. Ya, Aku juga tadi kaget si Sheila bilang abis pas break, aku nggak sadar lagi hujan deras. Katanya begitu. Saking Iya, lagi hujan bagusnya IEM-nya katanya begitu kak. Aduh. Terus aku tadi break kan, terus aku hujan terus ternyata. Makanya sih jadi kayak kok kaget juga sih. Tapi kayaknya nggak lama lagi bakal reda deh harusnya. Oke. Syukur deh hujannya sekarang, jangan pagi. Ntar aku nggak bisa ke gereja lagi. Oke, sangat religius sekali ya anaknya kakak ya. Aduh. Mumpung lagi disinggung gereja, aku tanya pertanyaan ke aku dulu lah sebelum aku tanya pertanyaan dari viewer kak. Kan Oke, suara oke, kakak ini oke. bagus ya. Oke. Dan kakak kan anak Aduh, gereja. Ini apakah termasuk ke dalam choir ya kakak di gereja? Apakah dulu pernah les suara juga ya? Oke, jadi aku nggak pernah les suara vokal gitu kan. Aku waktu zaman SD aku pernah ikut choir di gereja sampai ikut kayak kompetisi juga sih sebenarnya. Choir itu ada Kayak kompetisinya? choir. Ada lomba-lombanya. Oh. Sampai ke Malaysia waktu itu. Oh, oke. Terus waktu SMA aku sempat ikut choir juga, tapi cuma tahun pertama karena aku nggak bisa ngebel, bukan nggak bisa ngebel sih, jadi kayak aku ikut dua organisasi dan organisasi itu bikin aku capek gitu kan, soalnya ya banyak banget kegiatannya dan segala macam, jadi aku kayak harus relain satu. Waktu itu tuh sebenarnya kita mau ke Thailand, cuman nggak jadi karena waktu itu di Thailand ada kerusuhan, jadi kita nggak jadi ke Thailand. Gitu. Jadi biasanya kalau bilang choir, iya sih benar yang di gereja. Terus adikku sampai bilang kayak katanya aku hoki karena lucky gitulah intinya. Karena Kenapa aku tuh? bisa belajar. Karena aku bisa ikut choir. Jadi suaranya udah kayak terbentuk gitu loh. Sampai aku ngomong juga harus kayak gitu. Padahal aku juga kayak ngerasa biasa aja aku ngomong begini gitu loh. Cuman kata adikku, enggak, kamu ngomong kayak gitu karena kamu juga karena ikut choir. Kayak emang ngaruh gitu. Aku juga bingung sih sebenarnya. Kayak vokalnya kayak ikut sambil ngomong gitu, kayak aku kayak mikir emang iya, aku nggak sadar loh sama sekali sebenarnya. Terus yang kamu tadi bilang kamu tuh perlu IEM untuk ke gereja yang kayak pakai musik segala macam, apakah di gereja main alat musik ya? Aku juga main musik. Kalau aku nggak ada jadwal nyanyi, kayak kita biasanya bilang di gereja itu singers gitu kan, ya penyanyi gitu kan. Jadi kan di gereja tuh kayak ada yang worship leader yang mimpin ibadahnya gitu. Yang terus itu ada kayak singers itu kayak backup singernya gitu lah yang ngebantuin yang mimpin ibadah gitu. Dan kalau aku nggak ada jadwal waktu nyanyi itu, aku bakal dijadiin pemain musik gitu. Pemain musik. Bisa main apa tuh? Bisa main keyboard. Terus biasanya aku bisa main gitar, cuman biasanya aku kalau main gitar tuh most of the time tuh biasanya bukan yang di gereja sih. Aku nggak bisa main yang listrik soalnya kalau gitar. Oh, tidak semua gereja tuh punya kayak piano grande gitu kan? Aku soalnya aku orang aku muslim nih, aku kayak nggak kepikiran, soalnya kepala aku tuh mikir gereja tuh punya piano grande gitu loh.
Nope. Tapi most of the time kita pakai keyboard karena kan kalau keyboard itu kan kita kan listrik ya, jadi kita bisa pakai kayak soundnya itu ada yang piano emang, terus habis itu kita bisa ganti soundnya kayak lebih lebih kayak ke string, lebih kayak ke organ kayak gereja yang church organ yang gitu kayak lebih gimana ya jelasnya kayak church organ yang tau lah kalau misalnya kalau di movie-movie kayak lebih epic gitulah istilahnya. Jadi Ya. lebih lebih bisa banyak variannya kalau misalnya kalau pakai keyboard. Kalau keyboard Oke. gitu. Nggak semua kata Papa. Aku pikir begitu Kak. Sorry ya. Kita lanjut Kak. Biasanya Ada biasanya kalau dua pakai grand pertanyaan. piano tuh Kenapa pasti tuh? mereka tuh kayak grand piano tuh pasti kayaknya ya nggak ada alat musik lainnya gitu selain grand piano itu di gereja gitu. Oh, kalau Kayaknya yang ya. pakai kayak bulat-bulat kayak bambu gitu alat musik juga kah? Bulat-bulat bambu. Ada kan yang kayak bulat-bulat bambu, warnanya emas, kayak bambu dipotong. Kebayang gak sih? Gak kebayang kah? Bambu di nggak kebayang. Suling, bukan Kak, tapi pokoknya kayak dipotong gitu loh. Di belakang piano. Oh, itu di belakang piano. Bagian belakang piano. Kayak tabung, Oh maling-maling iya itu bambu. ya, itu church organ. Oh, I see. Itu namanya church organ. Tidak tahu. Oke. It's okay. Kamu banyak kata anime Adli. Nggak tahu Kak, aku banyak tidak tahunya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Indonesia 1945. Kak Sheila kapan-kapan ke Surabaya, banyak event official Hoyovers. Jauh banget ya. Loh, Surabaya. kalau didanai kenapa tidak? Wah, why not sih? Soalnya aku juga ada keluarga di Surabaya, jadi aku bisa tinggal sama mereka. Oh, iya Kah? Iya ada. Apakah Kak Ada. tertarik untuk ke sana? Oh, enggak sih. Kayak aku mau ngapain juga di sana sih sebenarnya. Tapi aku pernah ke Surabaya tapi waktu kecil sih. Waktu kecil ya guys. Tahun 2007. Wow, been a long time. Sudah 20 tahun kurang ya Kak ya? Iya, 19 tahun yang lalu guys. Oh my god. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bazeler. Spill gadget yang dipakai waktu streaming termasuk perintilan-perintilan kecil. Gak perlu merek. Jadi kan aku streamingnya masih pakai laptop gitu kan, pakai laptop satu. Terus waktu itu aku pakai mouse, pakai keyboard. Duh, jawabannya beneran nge-general banget ya. As in sekarang aku pakai PC, ada monitor, ada mouse, ada keyboard, ada gamepad Kak, ada Mi. Aku juga ada. Pakai laptop, pakai dari merek Asus. Terus abis itu aku pakai keyboard sama mouse-nya itu mereknya Noir, tulisannya Noir. Bacanya kayak gitu gak sih? Noir. Kalau yang apa sih? Kalau yang mouse itu Noir M2 series. Wih, ini mahal. Wow, M2 full series. Kak? Atau yang 65%? Kalau misalnya ada delete page up, page down end-nya itu hitungannya apa sih? Gak tahu ya, 65 mungkin kah? Kalau yang apa sih namanya ini? Keyboardnya itu namanya Timeless HE. Timeless HE itu yang mana? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Ada komentar tadi dari Hani, nyebelin banget mas mukanya tadi. Lah, kalau ditanya begitu jawabannya begitu ya aku jawab gitu Kak. Mousepadnya juga dari Noir itu. Jadi dari same brand. Dan for info it's a present, okay, not mine. Ya tadi dia bilang itu Kak, dia dikasih seperangkat. Oh ini jangan-jangan nikah ya? Soalnya biasanya orang-orang kan kalau misalnya nikah, kalau di Muslim itu biasanya kan candanya kan ngasih seperangkat alat sholat. Kayak ini seperangkat keyboard, mouse dan mousepad ya. Ya mahar, ya mahar. Ya. Mas nggak boleh spill rumah tangga orang. Tadi dia bilang gitu sendiri Kak. Ini dikasih dari cowokku.
Seperangkat sensor. peripheral gimbal. Oh ya betul juga bisa dibilang gitu ya. Maharnya seperangkat peripheral. Perangkat peripheral keren juga ya sekarang. Terus kalau 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 apa kalau mic katanya, kata orang-orang, mic sejuta umat streamer katanya, yang apa sih, Fantech Leviosa. Fantech Leviosa. Oh, oke. Terus Ngerinya. apalagi Apa pula? IM ku. Apa Aku IM-nya, ada Kak? dua IM, ada dua kan. Satu pakai yang apa sih itu? Aduh, apa sih itu mereknya itu? Yang dibilang kalau beli itu wibu. Bentar. Aduh, bentar. Apa sih ini mereknya? Moondrop, iya Moondrop. Pakai Moondrop. Moondrop. Kenapa ini bilang IM Wibu? Katanya nggak tahu kenapa kata mereka. Mungkin karena kotaknya kayak ada karakter anime, karakter 2D itu yang aku nggak tahu sih. Pakai Oh, I Moondrop. see. Karena di cover ada anime. Nggak salah. Apalagi ya, monitor apa, Kak? Terus aku pakai monitor yang dari laptopku. Ini aku rencananya pengen beli monitor sih biar aku ada double the monitor. Oh. IM yang lagi aku pakai sekarang itu Let's Shower. Apa itu? Aku tidak tahu. Let's shower. Oh, oke. Let's Shower. Oke. Yang Moondrop yang cuman 390-an itu. Yang sampai 400 tuh. Oke. Ya itu sih yang aku lihat, aku langsung beli itu. Itu sih kayak yang aku pakai ya. Iya sih, so far itu aja. Nggak banyak-banyak GIF yang aku mana, pakai. Ya GIF, mouse, keyboard, sama mousepad. Loh, bukannya katanya dikasih IM juga? IM dikasih sama orang lain. Oh, beda lagi. Beda Oke. orang. Loh, kemarin IM yang Let's Shower yang dikasih sama orang. Oh iya. Ya, Tadi I cannot afford that. That's something that pricey gitu loh. iya, soalnya tadi kan kamu bilang itu ya, kamu tuh dikasih 2 gift, Kak, yang mengesankan katamu tadi IM, kalau nggak salah satu lagi kemudian seperangkat peripheral tadi, Kak. Tapi yang peripheral dia bilang dari siapa, yang IM dia nggak bilang karena dia bilang IM orangnya jangan dibilang katanya. Iya, orangnya request buat nggak ngasih tahu dia, yang ngasih dia gitu. Iya, kan aku ingat tuh, Kak. Tuh, diperhatikan gini, masa tidak? I respect his wishes ya. Ketahuan kan his gitu. Ya kan his doang, kan nggak tahu ini siapa, itunya siapa, Kak. Mana sih? Oke. Apalagi yang mau ditanya ya, monitor sudah tidak punya monitor 2 kalau gitu kan? Enggak. Aku biasanya kalau apa lihat di HP atau enggak lihat di iPad sih. Tapi most of the time lebih enak lihat di HP gitu sih. Lihatnya. Mungkin kan udah terbiasa kali ya. Itu tidak punya kah gamepad? No. Aku nggak terbiasa pakai gamepad. I tried, then kayak no. Aku udah terbiasa MNK. Oke. Habis sepertinya mau saya tanya-tanya masalah laptop kan itu doang ya, nggak bisa tanya apa lagi. Satu lagi lah sebelum lanjut ya. Laptopnya medium atau low spec, Kak? Atau medium to high? Low sih. Soalnya ini sebenarnya laptop yang aku pakai waktu setelah kuliah gitu kan. Jadi aku awalnya kan kayak nggak main game terlalu banyak, cuma main Genshin doang. Terus aku kayak ya udahlah, aku pengen beli laptop, tapi waktu itu aku kayak buta banget belinya. Kenapa aku nggak beli laptop gaming gitu? Kayak why are you doing this to yourself gitu? Kayak I wish I can go back to myself gitu, terus kayak pilih laptop gaming yang kayak bener-bener enak gitu loh dipakai. Cuman ya ini udah kejadian gitu kan, but it's still working just fine sebenarnya sih kalau mau dibilang. Jadi nggak apa lah ya. Kayak ya tapi kan ya could be better gitu kan. Waktu itu kayak temanku bilang, why, kenapa kamu beli yang ini gitu kan, kayak oh am I wrong gitu. Jadi kayak waduh, penyesalannya itu sangat tinggi sih. Soalnya dengan harga yang waktu aku beli itu bisa dapat yang sebenarnya yang bagus juga gitu loh. Laptop Gilang berat, Mbak, kata Kazevik. Dan aku takut kayak dikira kamu beli laptop ini buat main game doang ya gitu kan. Padahal iya, but nggak juga gitu loh. Cuman takutnya dicap itu kelihatan kayak laptop gaming, kamu cuma bermain game doang ya. Tapi sebenarnya ada alasannya sih kenapa aku pilih bukan laptop gaming di kala itu. Cuman
kalau balik lagi bodo amat, paling kan diceramahin awal-awal doang. Nantinya juga mereka lupa gitu loh kalau aku beli laptop game. Oke. Sekarang yang tipis-tipis gaming juga bisa kata Papa. Aku dulu kan laptopku Lenovo IdeaPad Flex 5 ya, basically medium to low atau bahkan low lah basically ya. Kemudian dulu kayak orang-orang juga pas mereka tanya spek laptopnya apa, terus aku bilang itu, terus orang-orang bilang angka segitu kenapa tidak beli yang ini? Tapi aku jawabnya aku nggak tahu. Karena basically jadi tidak kayak, tahu kan. Jadi kayak ya udah, rasa-rasanya ini dulu sih mikirnya udah bagus, tapi aku kayak nggak tahu ternyata ada yang lebih bagus. Ya udahlah ya. tapi kayak already happen gitu loh. But kalau aku kayak coba explore kayak misalnya kayak laptop dia gitu, laptop dengan harga yang waktu aku beli itu, wow, I can get the same, I can get this spec with the same price gitu kayak. Tapi penyesalan itu di belakang guys, depan itu pendaftaran. So Ini udah jok-jok terjadi. orang-orang yang berumur ya sepertinya. What do you mean? Udah lama kali aku nggak dengar jok ini ya Allah. Apa saya apa kau bakal aku ya? Aduh, no comment aku. No comment guys. Laptop gaming ada yang tampil profesional kok, HP Spectre. Iya, aku lihat sekarang sih banyak sih kayak gitu. Jadi kayak enggak kayak ya yang Republic of Gaming itu yang kayak gede-gede kayak gimana gitulah intinya. Kita lanjut kalau Wow. begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer lagi. Mikun XD menanyakan kamu tahu 10 count manga nggak? Review dikit dong. Abis dikasih manga ini soalnya. Aku Apa pernah itu? baca. Aku pernah baca. Ini manga BL. Oh wow. Oh wow. Bagus kah? Jadi Saya akhir-akhir ini sedang keranjingan membaca. wow. Tapi masalahnya aku udah lupa ceritanya. Tapi aku tahu cowok yang ukenya itu, dia itu kayak apa ya, yang enggak, dia itu wajib bersih terus, apa sih istilahnya Marley itu? Kayak yang dia itu kemana-mana itu harus dibersihin lah, kayak tempat duduk yang dia harus iya dia kayak germaphobe gitu. Jadi dia harus kayak kemana-mana itu harus kayak ngelap tempat duduk yang di publik, atau enggak kayak di meja yang tempat dia duduk itu harus dilap dulu gitu. OCD-nya berat banget. Terus itu dia kayak pengen nge-cure OCD-nya itu, ketemu sama si semeknya ini. Nah, semeknya ini kayak dokter gitu. Dokter kayak buat psikologi kayak atau apa itu. Tapi I'm not really sure ya. Tapi itu makanya mereka bisa ketemu gitu loh. Oke. Nah iya, dia pakai sarung tangan tiap hari, terus kayak pakai masker tiap hari gitu. Kurang lebih Aku kayak nggak gitu pernah sih. saya lupa judulnya. Di komentar ada banyak Bagus. komentar Kak. Bagus sih tapi Bagus, tapi kayak ada temanku kayak dia bilang dia nggak suka karena si semenya terlalu memaksakan dirinya ke si ukenya itu, katanya. Karena ya udah tahu-tahu si ukenya OCD, kenapa dia memaksa untuk melakukan hal seperti itu gitu loh. Itu aja. Tapi si lain aku cuma bilang itu cuman fiksi. Baca aja. Oke. Ada komentar dari Hani tadi Kak, manga yang awalnya bagus tapi ujung-ujungnya jelek. Kata Peter kesukaan Iya sih. Koh Adli. BL skip. Helna Bang Ali baca BL. Iya Kak, aku lagi baca Kak. Akhir-akhir ini aku ada install beberapa aplikasi. Sebenarnya akhir-akhir ini sejak kayaknya 2 bulan terakhir sebenarnya jarang baca. Cuma aku di YouTube kan mudah ya mengakses yang namanya anime dan segala macam. Apalagi ada beberapa yang legal kan, kayak Muse Asia, Muse Indonesia, dan itu kayak bisa nonton anime dengan legal. Kadang beberapa tuh ada yang menarik gitu. Dan kemarin tuh aku kayak nonton satu anime yang dia tuh isekai jadi akuntan apa, kalau begitu aku lupa judulnya ya. Tapi sama episode 1 tuh kayak tidak menarik. Cuma di komentar orang bilang ini anime yaoi ya, kalau misalnya tidak cocok gak usah ditonton, gak usah banyak komentar gitu. Terus aku baca komiknya, loh menarik, kok animenya gak terlalu menarik. Terus aku baca, terus seru. Terus akhir-akhir ini sering banyak Kak. Isekai Fast Worker awalnya gak menarik nih, pas aku nonton episode 1 tuh kayak ini kok gak bagus ya rasanya. Tapi habis itu dibaca, menarik juga. Sekarang aku baca komik tuh nggak gimana ya? Aku nggak baca
asalkan ada adegan atau ada BL baca, enggak Kak. Aku baca tergantung cerita. Kalau ceritanya bagus aku baca, kalau ceritanya nggak cocok aku skip. Aku nggak pernah bilang ini kayak di stream. Seumur hidup kayaknya aku nggak pernah bilang ya. Tapi mumpung di sini ada banyak yang tahu, cuma saya dulu di zaman-zaman SMP SMA kayaknya dulu tuh bukan anime, drama BL dari Thailand itu tidak terlalu bagus penetrasinya ke Asia Tenggara dan Asia Kak. Dan saya itu dulu dari tipikal yang nonton Lovesick the series Kak. Sebenarnya dulu nonton Lovesick itu di awal nonton Lovesick dulu, tapi abis itu aku baca novelnya. Sayang dulu sama siapa ya namanya, aku lupa nama penerjemahnya Kak. Seru, aku basically kayak dulu tuh dikasih papa tablet dan aku dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi itu aku cuma baca per chapter sampai habis. Sayang sampai di chapter tertentu gak ada lagi terjemahannya, jadi aku kayak sedih. Padahal ceritanya bagus. Sayang banget. Iya betul. Ada yang ada yang BLT bukan karena caranya si Sukantam. Enggak Kak, aku jujur ya, aku tuh lebih ke prefer yang romance Kak dan komedi. Kalau udah sampai di titik kayak yang mereka tuh kayak tonjok-tonjokan, gore, bunuh-bunuh atau segala macam tuh aku kayak aku tuh momen cute. Aku tuh kayak lebih prefer yang disayang gitu loh, yang soft kesana Kak. So kalau misalnya kayak mereka tuh, aku balik lagi mungkin aku kayak yang seksual tadi mungkin ya, kayak yang kayak tadi dibilang aku tuh suka kayak yang pintar. Kalau misalnya kelihatan kayak mereka tuh kayak karakternya nggak pinter-pinter banget dan kayak kok rasanya kok bodoh kali diperalat kayak gitu ya, aku skip Kak. Nah aku kayak ya udahlah nggak usah nonton ini lagi, aku nggak suka begitu. Tapi tidak kayak yang tipikal harus ada adegan tuh kayak tipikal micin. Kayak MSG-nya doang gitu kan, ada nggak ada ya udah gitu. Iya betul. Kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa, it's okay. Aku nggak momen manisnya aja gitu kan maksudnya. Iya betul. Orang kan ada yang kayak apa ya, kayak ini udah episode ke-10 kok nggak ada ciumannya ya, kan cuma pegang-pegang tangan doang. Ya udah biar aja. Aku biasa aja lebih prefer yang ya udah biar aja Kak. Secukupnya saja, tidak perlu dipaksa gitu ya. Yeah, tidak yang minta banyak-banyak. Flow aja. Betul. Jadi saya lebih ke ya cukup gitu loh. Aku nggak kayak tipikal ini kok jelek banget sih, chemistry-nya mana, nggak ada adegan ini itu, ya udah biar aja. Ya udah gitu loh. Nerima aja. Begitu Kak. Makanya sebenarnya ya kalau ngomong-ngomong masalah BL, Lovesick itu kan ada 2 season. Tapi season 1 tuh jauh lebih bagus dibandingkan season 2. Season 2 tuh soalnya mereka tuh kayak basically kayak kaku patung doang ya. Kalau aku ngelihat actingnya, tapi di season 1 tuh kayak kerasa ini beneran kayak lagi acting drama dan beneran kayak lagi ngerjain ini gitu loh. Kayak kerasa emang kayak orang tuh emang kerja keras buat bisa ini loh hasil bagus gitu Kak. Makanya pas tahun 2022 COVID itu pas ada IP apa sih It Say itu, wow this is great. Cuma 5 episode dan aku kayak wow ini bagus banget ya. Bagus banget. Udah lama gak nonton drama sebagus ini Kak. Kemudian nanti muncul season 2. Apa nih kok jelek, aku pikir. Sedih Kak. Tapi ya begitulah Kak, namanya dunia entertainment. Saya hanya bisa menikmati dan mengomentari kalau perlu. Sudah Kak, semantik aku gak nonton nih. Kok malah bahas BL? Gak apa-apa, it's okay. Sudah Kak, habis. Sekian BL-nya gitu. Iya betul. Sekian Kak, cukup. Malu saya. Aku malu mau bangun rumah Kak Bang Adli. Enggak Kak, abis ini saya mager Kak. Abis ini saya mau nonton. Aku tidak baca manhwa dan tidak nonton drama yang semantik error. Yuk Kak, kita lanjut kalau begitu. Oke. Kenapa langsung pindah topik ya Bat? Well, ada pertanyaan dari Mura Sakura. Kakak cantik banget, spill skincare-nya boleh Kakak? Aduh, skincare-ku Kak banyak. Ini literal skincare. Ini bukan kayak lagi meme yang kayak di video-video TikTok gitu kan? Kakak spill skincare-nya dong Kakak gitu loh. Emang ada yang kayak gitu ya? Wah,
kurang kultur. Aku nggak ngikutin, aku nggak ada TikTok sama sekali. Wah, kurang kultur. The Body Shop jangan Iya. dimakan lagi ya, Shell. Lu ngapain makan The Body Shop? Kamu maaf nih. Aku tidak main TikTok. Jadi yang aku pakai face washnya itu aku udah ganti kan. Dulu aku pakai COSRX. COSRX. Tapi sekarang aku pakai yang Cetaphil. Dia makan sabun Kang Adli. Ini 2 orang yang bilang jangan-jangan beneran makan sabun. Enggak gitu itu. Soalnya ada emot namanya Pipo Sabun. Itu kayak Pipo Sabun itu kita kayak makan sabunnya itu. Aku gak tahu siapa yang nemuin itu Pipo Sabun tuh. Pipo sabun. Di 7TV kalau dicari itu. Jadi itu emotnya itu dia makan sabun. Aku suka ngirim emot itu soalnya. Makan es krim. Bukan, itu sabun. Oh, kayak itu ya, kayak sabun Batang. apa sih? Sabun yang warna kuning. Harmoni. Lah, nggak tahu sabun Harmoni. Wow, orang kaya. What do you mean? Aku ya nggak tahu sih. Tapi bukan berarti orang kaya. Aku pakainya sabun cair soalnya kalau mandi. Wow. Sabun Harmoni Kak, sabun Harmoni itu harganya murah tapi dia tuh kayak bawa buah gitu loh, literally harum banget, Shell. Itu ada oranye, ada yang warna hijau, ada yang warna merah gitu-gitu kan. Iya, tahu ternyata. Aku pikir kamu orang kaya dan tidak tahu apa-apa Kak. Kayak aku nggak tahu mereknya namanya Harmoni, tapi karena dia bilang buah-buahan, kayaknya itu yang ada variasi warna-warnanya beda-beda gitu kan. Terus biasanya packagingnya itu warna buah itu sendiri kah? Iya, betul. Ini harum banget tapi murah, tapi ya begitu Kak. Aku nggak tahu. Ya. Terus gimana? Ditanya kakak skincare-nya COSRX sekarang diganti ke Cetaphil gitu kan? Iya, aku pakai yang Cetaphil. Ya, aku pakai yang Cetaphil sekarang. Terus habis itu nextnya itu aku pakai tonernya dari itu Enpure. Apa sih? Enpure? Ya, itu cuma murah kok guys. Ya, mahal. Tidak 3 digit ya guys. Maksudnya tidak ratusan ribu, kayak puluhan ribu ya Enpure. Terus habis itu, tapi itu buat yang toner yang apa ya, yang general. Tapi kalau misalnya aku kayak pengen apa ya, aku pakai toner yang buat exfoliate tuh, aku pakai yang dari Avoskin. Ya, Avoskin yang refining toner. Terus kalau misal habis itu vitamin C aku pakai potensi serum dari apa sih itu namanya? Ntar aku lihat dulu. Oh ya, dari Bio Beauty Lab. Terus itu moisturizer aku pakai dari itu Skin yang 1004 itu. Gimana sih cara ngomongnya yang 1004 itu? Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau aku sudah lama tidak skincarean. Basically skincareku sekarang cuci muka doang. Glowing sih, tapi ini emang bawaan terlahir Kak. Enggak, tapi aku basically cuma cuci muka doang. Sekarang cuci muka aku cuma apa ya namanya yang itu loh, yang modelnya Giselle, warnanya biru. Giselle Espa? Iya. Apa ya namanya? Warnanya Kak? Biru. Skintific. Sawadi, bukan Sawadi Calf, bukan Kak, natural. Safety. Ini bawaan dari lahir sih. Apa namanya ya? Oh, ini Kak Senka. Oh, Senka. Senka. Banyak soalnya produk warna biru tuh, kayak bentar apa ya? Dulu sebenarnya muka aku ini beruntusan loh ya. Ada momen dimana aku tuh kayak nyoba beberapa skincare dan nggak baik Kak. Literally beruntusan, beneran rusak banget. Habis itu nyobain pakai apa waktu itu ya, warna kuning. Apa sama hijau aku lupa namanya Kak. Habis itu juga pakai yang dari Jepang. SK2 kah? Bukan, mahal banget Kak, maaf nih. Dari Jepang kan, SK2 tuh dari Jepang. Itu loh dari Jepang. Cow Style. Itu murah Kak, dan ternyata bagus mempan. Jadi itu bagus. Terus aku pakai itu dulu buat ngilangin, sama pakai apa waktu itu, warna kuning sama hijau Kak, buat segala macam toner segala macam. Kayaknya aku tahu tapi tidak dipakai lagi. Uang tidak banyak jadi dihemat kalau bisa dihemat Kak. Tapi kalau misalnya kayak ada breakout atau apa, mending kayak jangan ditaruh macam-macam sih.
sebenarnya. Karena kan kita masalah skincare itu masalahnya cocok-cocokan juga sih. Kadang ada orang itu kulitnya sensitif banget kan, salah pakai itu langsung beruntusan atau apa. Tapi bersyukurlah kalian kalau misalnya wajah kulitnya itu kayak ya tidak sesensitif itu gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kayak kulitku lagi kayak apa ya namanya, lagi udah mulai kayak ada breakout gitu, ya just give it a break. Just give it a break. Jadi kayak kalau ngerasa oily banget ya udah pakai cuci muka aja gitu loh. Tapi jangan lupa diganti. Intinya jangan lupa pakai handuk yang bersih sih sebenarnya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Sudah habis pertanyaan dari viewer. Kalau begitu pertanyaan dari saya. Oke. Trivia. Closing mark Kak. Bagaimanakah impresi Kakak Shell Aurora terhadap program ini? Apakah punya kritik dan saran? Untuk kritik saran jujur aja aku nggak ada, karena ini bener-bener di plan dengan baik. Aku sampai di briefing udah dikasih kayak apa namanya schedule-nya, meskipun juga udah dikasih tahu pasti bakal lebih dari yang udah dijadwalin gitu kan, karena udah dikasih timestamp-nya gitu kan. Kita ngomongin ini berapa menit dari jam berapa sampai jam berapa, but ini what it is, namanya juga kita lagi ngobrol bareng gitu kan. Jadi kalau di ya sebenarnya tadi pas di segmen pertama aku tadi bakal mikir kayaknya kita bakal cepet ending deh Shell, karena nggak banyak yang nanya gitu. Iya betul. Terus tiba-tiba tadi segmen 2 ya Allah rame banget. Sampai jam 3. Iya, di aku udah mau jam 4, but it's okay gitu kan. Tapi personally aku nggak ada kritik saran gitu kan. Kayak thank you Bang Arli. Kalau untuk impression aku, it was really fun gitu. Kayak this is my first time kayak talking about myself gitu, kayak that much. Even though it's kayak di streamku, aku kayaknya nggak bakal ngomongin hal ini lagi that much gitu deh. Jadi kayak di sini tuh kayak bener-bener aku cuma ngomong doang, aku nggak pedulin sama apa yang lagi aku mainin gitu loh. Jadi kayak pure interaction gitu loh. Jatuhnya gitu loh. Jadi kayak thank you so much gitu for inviting me. Kayak hostnya juga kayak bener-bener interaktif gitu loh. Jadi aku juga kayak nggak berasa sangat awkward. Awalnya kan ditanya, kamu nervous kan? Sebenarnya agak nervous ya. Cuman kayak dipikir Bang Ardi mah udah berpengalaman kayak udah sering gitu kan. Jadi ya udahlah, just let it flow aja gitu. Dan really kita udah sampai di penghujung gitu, kayak nggak, jujur aja aku kayak ngeliat jam, udah mau jam 4 ternyata, dan aku nggak merasa capek sama sekali gitu loh. Ini dusta, paling-paling habis ini kamu kok paling ya istirahat, kemudian kan habis kan ya, bateri aku Kak. Tapi kan tadi aku udah bilang what do you really need right now, itu bener-bener istirahat sih. Cuman kayak bener-bener fun, doesn't mean kayak apa ya, bukan masalah aku nggak capek sama sekali, cuman kayak ngelihat aku nggak expect udah sampai jam segini gitu loh. Karena bener-bener kayak tidak kaku, dan aku yang kayaknya yang bikin formal banget di awal. Kayak terima kasih kepada Bang Adli yang udah mengundang aku gitu. Di awal tadi kayak di awal stream lagi kayak terlalu formal, kayak ngapain coba. Tapi personally aku ya grateful banget udah di-invite gitu kan. Kita diundang sama artis. Akan sering just chatting, kayak kalau just chatting doang kayak enggak deh. Aku ya balik lagi, aku prefer ngobrolin hal-hal kayak gitu sembari aku main gitu. Kadang ada kayak cuma explore biasa, terus nggak mungkin kan kayak aku nggak ngomongin sesuatu gitu. Jadi mungkin sambil kayak main-main kayak gitu yang mungkin aku bakal ajak ngobrol. Jatuhnya kayak just chatting tapi sambil main gitu. Biar ada yang bisa dilihat di stream aja sih sebenarnya. Adli Hai makanya artis. Bukan ya, saya bukan artis ya. Terus ada komentar tadi Kak, abis ini Sheila pasti mandi kata Mikun. Enggak sih. What do you mean? Mandinya ntar pagi. Tapi kok serasa ada yang mau ditanya tadi sama si Sheila ya? Apa tuh? Aku yang nanya. Aku yang nanya. Oh. Mohon izin bergabung Kak. Udah mau tutup Kak. Absen. Udah habis. Snack udah habis Kak. Udah mau bagi-bagi uang transport Kak. Transport pulang gitu. Tadi ada yang mau ditanya Shell, tapi aku lupa Shell. Oh no.
Yes. Jangan merendah Kak, tapi meroket. I know, kan harus harus menghambal diri. Gimana sih kakak nih? Tadi bilang apa ya? Udahlah, nantilah Kak, aku tidak ingat. Kita lanjut kalau begitu Kak. Oke. Apakah ada rekomendasi bintang tamu? Rekomendasi bintang tamunya ada di chatnya Bang Adli tuh. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa Itu tuh? tuh Murah, si Murah tuh. Kenapa tuh? Sepuh soalnya. Sepuh streamer tuh. Kenapa dengan iya. sepuh? Murah juga kan dia double stream gitu. Dia sering stream Twitch dan dia juga streamnya di YouTube gitu. Jadi maybe you can gali apapun dari dia gitu. Oke. Dulu aku juga nyaranin So- Murah Sakura, kamu nggak ke dia? Aku jujur gak inget Kak. Jujur aku kalau misalnya disuruh aku tanya rekomendasi bintang tamu, aku tuh catat nama Kak. Tapi tergantung timing sih sebenarnya. As in aku tuh ini aku sebelum dilanjut jawaban sama si Sheila ya. Cuma aku tuh biasanya kayak ngeundang orang tuh aku tergantung timing Kak. Jadi misalnya sekarang kan Sheila ya. Tapi Sheila tuh kan circle-nya kan ada Sheila, ada si Mura, kemudian ada beberapa yang kayak mirip-mirip lagi kan ya, deket-deketan. Aku kayak tidak mungkin minggu ini Sheila, 2 minggu lagi ke si Mura gitu loh. Esin terlalu I deket get it. Kak. Jadi aku kayak berusaha untuk kayak bisa biar orang tuh kayak nyampur gitu lah ya circle-nya. Jadi nggak kayak cuma itu doang gitu loh. Jadi kalau misalnya Makes sekarang sense. disarankan Mura, mungkin diundang di masa depan, tapi mungkin tidak dalam waktu yang paling dekat. Biar kayak orang tahu loh. Jadi kayak kemana-mana gitu Kak. Sasuga artis apa pula. Jadi begitulah ya. Biar kayak yang dateng ya nyampur. Jadi misalnya si Sorokoji tadi mungkin belum tahu sama si Sheila, mungkin tahu sama si Sheila gitu. Kalau misalnya minggu lalu tuh ada Crystales, mungkin yang si Sheila nggak tahu Crystales bisa tahu sama Crystales. Aku gitu. tahu. Begitu. Ya begitu lagi kira Kak. Habis Make kah? sense sih. Fair enough. Kalau kayak gitu. Habis kah? Iya. Satu Aku doang. saranin oh, bisa aku saranin yang lain gitu. Boleh. Ya, tapi kalau aku saranin lagi kan ujungnya dari circle aku lagi gitu loh yang dianggap Lo sama kan nggak apa-apa. Bang Adli. Kayaknya Murah aja deh, gak apa-apa. Oke. Sepatah dua kata untuk hari ini. Bisa pakai channel point ya Kakak ya? Om Mumpung Hype, masih ada Om Hype pertanyaan. emang udah pernah. Om Hype emang udah pernah. Sudah Kak, Bang Hype itu episode ke-8 apa ke-7? Oh my god, paling awal ternyata. Oke. Udah jauh sekali. Jauh sekali. Nah, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Apa pula nih sayang-sayang? Pertanyaan terakhir Kak, apakah ada yang mau dipromosikan? Promosi ya. Aku sebenarnya agak malu sih kalau misalnya self promote. Tapi guys, kalau misalnya kalian kayak apalagi kalau kalian misalnya main Genshin gitu kan, aku bilang kenapa main. Kalau kalian nggak main Genshin juga nggak apa-apa gitu kan. Kalian boleh hang out di stream aku di Sheila Aurora gitu kan, di twitch.tv/Sheila Aurora. Soalnya I don't have much to offer gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanya-nanya, tapi nanya-nanya yang wajar juga ya guys. Yang kalau misalnya kita bisa survive, kita bisa ngobrolin hal itu bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya kalian main Genshin, ayo follow aku guys. Biar kita ngobrolin Genshin bareng-bareng segala macam. Kalau nggak Genshin juga sih aku main game yang lainnya. Mungkin aku nggak maininnya on stream gitu loh, kayak main kayak ya mungkin Genshin, HSR, ZZZ, Valorant. Terus yang nggak aku mainin on stream tuh aku main WWM saat ini gitu. Dan aku lihat banyak banget yang ternyata main WWM juga gitu loh. Jadi mari kita ngobrolin WWM bareng juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau kalian mau update tentang real life kalian juga it's okay, asalkan jangan trauma dumping. Oke. Dan ya, itu aja sih sebenarnya. Aku nggak pintar promosi ya, soalnya ya aku streamnya itu guys once in a blue moon sih. Tapi aku berusaha yang seperti aku bilang tadi 2 kali seminggu at least, minimal banget. So I hope that I can see you on my stream soon sih.
Thank you so much. Oke. Ketawanya Adli nggak dikondisikan, tidak bisa Kak. Saya tidak bisa tertawa bisnis. Nggak bisa begitu. Ada komentar nggak berkenan bikin WMR 2,0 jadi udah minta tamu yang pernah datang tapi udah sepuh kok? Sebenarnya tidak Kak. WMR itu tadi aku bilang dia tuh kayak arsip gitu loh aku plannya Kak. Jadi basically biar ya biar kayak aku bilang tadi lah. Jadi kalau misalnya aku tuh pingin nge-highlight orang satu, jadi aku tidak mengundang 2 kali Kak. Kemudian ya meskipun itu aku pakai Kokoge 2 kali, tapi tidak berarti aku tuh kayak ngundang Kokoge 2 kali kan. Dan aku juga pernah WMR pribadi dan aku sama si Kokoge nanya kan. Tapi aku tuh berencana untuk ngasih fokus ke satu orang Kak, begitu. Oh ya, untung tadi aku bilang. Jadi aku bisa tanya. Rencananya begitu, jadi tidak mengundang 2 kali. Gue kan as a host terlalu orang kaya, coba Kak Adli. Saya miskin Kak. Utang saya banyak Kak. Tidak bisa tertawa kaya, maaf. Begitu. Jadi rencananya begitu Kak. Aku tuh tidak berencana jadi bikin arsip gitu loh. Jadi kayak aku bilang tadi, jadi orang kalau misalnya kangen, sebenarnya kan dari 105 episode ke belakang tuh kan ada banyak yang tidak nge-stream lagi ya sebenarnya. Like literally banyak banget. Dan bahkan beneran kayak hilang gitu loh. Jadi mungkin ada yang kayak kangen, mungkin ada yang kayak pengen tahu ini orang kemana ya, kok sudah tidak muncul lagi. Pengen denger dong dulu dia ngomong apa dan ceritanya kayak mana. Kan bisa dilihat di situ gitu loh. Jadi tidak kayak semata-mata cuma kayak angin lewat doang. Oh dulu namanya ada yang namanya Mikun ya, meskipun dulu namanya bukan itu. Kemudian kan orang kalau misalnya kepo, oh dia pernah cerita begini. Oh iya ini suaranya begitu ya. Orang tuh soalnya mana ya? Orang mungkin tidak akan terasa ada lagi jika sudah dilupakan Kak. Dan saya tidak ingin jika Anda ya yang mungkin merasa tidak terlalu kayak bagus-bagus banget, tapi sebenarnya mungkin ada yang melihat orang lain bisa melihat Anda sebagai sesuatu Kak dengan matanya. So you are something. Masa seseorang yang something seperti Anda yang mungkin tidak merasa punya apa-apa diabaikan saja begitu. So I would like to actually make an archive for anyone gitu. Melo kali. Tapi ya di sana begitu Kak. That's basically the main idea. Makanya aku kayak kalau ngundang tuh satu dan tidak kayak lebih dari satu. Kemudian kalau misalnya putus lagi internetku. Oh no, pantesan di aku muter juga. Kak sebentar. Udah balik lagi. Udah balik. Tapi Udah begitu ikut Kak. Makanya aku tuh kayak berusaha untuk mengundang satu biasanya, dan aku kalau bisa ngundangnya per apa ya namanya? Per circle yang berbeda. Meskipun mungkin orang-orang di sini nggak bilang circle ya, cuma aku tuh kayak berusaha untuk sebisa mungkin undang yang beda-beda. Jadi kayak campur aduk. Makanya aku kayak nggak pernah ngundang misalnya abis si Mura, si Sheila mungkin Bang Hype itu kan tau deket ya, orang mungkin kayak itu aja yang kenal, biar orang lain juga kenal sama yang lain. Rencananya sih gitu Kak. That's all practically. Kok rasanya tadi mau dibilang satu lagi ya? Nangis aku nanti. Orang-orang banyak kali kayaknya. Aku mau tanya ini Kak sebelum kamu nanti masuk ke penutupan. How does it feel to be the spotlight for tonight? Personally, if aku ngerasa apa ya, weird sih sebenarnya most of the time. Kayak aku biasanya kalau mau bilang diriku sendiri tuh most of the time tuh selalu di belakang panggung ya gitu biasanya gitu kan. Kalau misalnya mau event apapun kayak di IRL gitu, aku biasanya lebih kayak ke plannernya daripada orang yang perform. Meskipun ya ada kalanya juga aku kayak under the spotlight, tapi bukan jadi kayak main highlightnya itu juga gitu loh. Tapi untuk saat ini kan kita ngobrol tentang diriku sendiri doang, itu kayak jadi kepikiran di aku loh. Kayak when was the last time I talk about myself this much gitu. Kayak aku kayak wow aja sih sebenarnya. Apalagi kan ini lebih spesifik lagi kan, most of the time tentang kayak streaming journey, terus kayak beberapa trivia yang sebenarnya simple aja gitu kan. Kalau mau dibilang bukan yang lebih deep banget sampai kayak
tentang kayak personal belief segala macam gitu-gitu lah ya. Kalau mau dibilang kayak kalau dibilang dari tadi kan pertanyaannya kan kayak cuman kalau mungkin kita lihat list pertanyaannya pertanyaan gitu doang, tapi setelah kita sambil kayak respon satu sama lain itu ternyata bisa selama ini gitu loh kita ngobrolin tentang hal yang kayak dari tadi K-pop tiba-tiba ngomongin BL gitu loh, kayak dari satu topik ke topik yang lain gitu. Jadi kayak ternyata ada orang yang punya apa punya hal yang punya gimana sih, there is someone yang punya hal yang aku suka juga mereka suka gitu, apa sih ngomongnya gitu. Dan We dari share the tadi ngomong same. we share the same favorites lah segala macam. Aku udah nggak bisa mikir lagi kata-katanya, maaf guys. Dan kayak personally aku kan sambil ngelihat streamnya Bang Adli juga, terus aku ngelihat kayak kalau di bagian chat box juga. Personally aku nggak tahu, banyak yang aku nggak tahu sebenarnya, ya aku kayak kurang kenal gitu. Tapi in the other hand kayak aku ngerasa kayak mereka nanya-nanya itu, dan aku ngerasa kayak wah mereka pengen nanya ke aku yang mungkin mereka baru ketemu aku tuh hari ini gitu loh. Jadi rasa kayak happy, tapi di sisi lain kayak aduh aku takut kalau aku ngejawabnya kayak ngaco gitu loh, nggak memuaskan mereka sendiri gitu loh. Jadi thank you so much sih sebenarnya kalau mau dibilang. Jadi kayak surreal aja sih. Cuman personally kalau mau dibilang lagi, kayaknya aku emang nggak jago untuk selalu ada di spotlight, karena aku prefernya itu jadi orang yang di belakang aja. Gimana sih ngomongnya? Panitia acara ya kak ya? Iya. Baiklah, terima kasih kak. Mumpung sudah selesai yang dipromosikan dan segala macam, apakah mau sekalian dada-dada ke para fans dari tadi kak? Waduh, fans nggak ada tuh. Thank you so much yang udah nonton. Aku jadi penutup dong. Thank you so much yang udah nonton Weekly Midnight Radio pada episode 106 kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin kita belum kenal dan kita baru kayak ketemuan, kayak kalian baru dengar suaraku mungkin hari ini gitulah. Dan kayak who am I gitu loh. Aku cuman orang yang main game aja gitu loh di Twitch. Dan kalau misalnya aku kayak SKSD nanti, misalnya kan aku ke stream Bang Adli gitu kan, terus aku kayak SKSD bilang hi gitu, please guys say hi back. I'm gonna feel sad. Ya gitu-gitu aja. Kalau kita ketemu di tempat lain gitu, maksudnya di chat tempat orang lain gitu, terus aku kayak SKSD, please say hi back guys. Jadi thank you so much guys. Hopefully you guys have a good rest for tonight. Buat Mbak Adli, thank you juga. Makasih udah ajak aku ngobrol sampai berapa jam nih? Soalnya kita ini totalnya 6 jam? 6 hours. Oke, 6 jam. Gile. Aku pun kayak nganggapnya kayaknya 2 jam doang deh pasti nanti. Aku nggak nyangka ternyata sampai 6 jam. So thank you so much. BTW kak, sebelum saya berterima kasih, ternyata ada pertanyaan dari viewer dan saya lupa. Faisal Ozu menanyakan karakter yang paling cocok buat merepresentasikan Om Adli di Genshin apa kak? Bang Adli Kazuha gak sih? Kok Kazuha? Ipal Genshin Sperade. Bukan Les Seraphim. Oh bukan. Kalau nggak Kazuha maybe Toma. Iya. Kayak apa dia tuh alasannya? Toma. Kayak aku ngerasa si Toma tuh dia tuh kan orangnya friendly, easy going segala macam. Dia suka ngebantuin orang juga. Tapi dia itu kayak apa sih bahasa Indonesia meticulous itu? Tentang tugas-tugasnya dia. Terus kayak rapi, sedikit perfectionist juga. Dengan dia gitu kan kayak mau dibilang maid, bukan maid juga. Jadi kayak dia itu kayak
kayak mau dibilang maid apa sih sebenarnya, dia tuh kayak asisten rumah tangga gitu loh, ART. Oh my Asisten rumah god, tangga. ternyata Asisten aku di rumah matamu tangganya di selaku tempat ART ya. ya nggak, bukan gitu. Jadi dia itu kalau dikasih tugas tuh dia kayak a little bit perfectionist segala macam gitu, dan selalu serius gitu loh, dan uptight biar dia ngelakuin tugasnya secara proper gitu. Dan Mbak Adli dari Oh. tadi kan gitu kan, aduh itu dari tadi yang Twitch itu nggak connect, yang YouTube abis, yang Twitch udah connect, yang YouTube nggak connect gitu. Jadi kayak kepikiran terus gitu. Iya, sebenarnya dari tadi kalau misalnya aku diliatin, aku tuh tidak terlalu fokus dengan Sheila sejujurnya, kurang sopan Kak. Tapi di awal tadi kelihatan banget soalnya if you know, tapi ini beberapa area di footer itu lagi dirapikan Kak. Biar kayak serap, kayak homogen gitu loh. Soalnya kalau tidak rapi itu kayak kurang kalau enak kan dilihat. Jadi yang bagian overlay yang angka Twitch sama YouTube tuh sebenarnya kan itu biasanya aku pakai Streamlab. Cuma hari ini tuh tadi dari siang aku belum tidur Kak, dari jam kira-kira 10 pas 11 siang sampai sekarang. Kemarin tuh aku tidur jam 5. Terus ngerjain ini. Ngerjain overlay, ngerapiin ini itu, ngeperbaiki yang bisa diperbaiki di overlay yang di footer biar lebih rapih gitu loh. Jadi yang di bawah itu kan semuanya pakai HTML ya, biar ada animasi dan hidup Kak. Cuma karena angka yang Twitch sama YouTube itu nggak bisa dites secara offline, tadi nggak kedetek sama sekali di awal. Jadi aku tuh kayak bingung, kenapa nggak kedetek? Masalahnya ngedetek tuh kan harus live ya. Dan aku kayak nggak bisa ngecek kalau misalnya tidak live gitu. Makanya tadi pas lagi sama si Sheila kan tidak sopan ya sebenarnya, karena kepala aku jadinya bagi dua Kak. Tapi dari tadi untung 90-an menit tadi diperbaiki sudah selesai Kak. Jadi dari awal tadi sudah kedetek dengan baik. Panik-panik gitu ya. Aku sebenarnya lebih ke prefer, makanya ke si Sheila tuh aku kayak ngasih briefing pertanyaan ini ya, rencana mau aku tulis Kak. Aku tidak bisa yang tipikal kayak ngalir doang. Gitu. Betul. Aku bisa kayak ngulik dan aku bisa kayak mengorek ini itu Kak. Cuma aku tidak bisa kayak tipikal ya udah kita langsung aja nanti, bukan spontan Kak. Aku tidak bisa kayak ya udah kita nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita ngobrol aja ya, topiknya terserah aja, pertanyaan terserah aja. No Kak, aku bakal pusing. Gitu. Ya, aku lebih baik disediakan pertanyaan list biar kalau misalnya lagi sepi segala macam aku bisa tanya. Gimana kalau nggak ada yang nanya? Aku mau nanya apa? Masa kosong? Masa ngabisin waktu orang 2 jam doang gitu loh. Nah, jadi aku kayak lebih begitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya tidak ada hubungan ya nggak usah dibaca, nggak usah buka-buka ini itu. Dari tadi aku cuma ngeting ini kan fokus, habis itu aku cuma nyari Toma yang mana, Kazuha yang mana, Stabil tuh apa, pisang gorgon tuh yang mana, aku kayak nyari. Tapi kalau misalnya tidak begitu kan jadi fokus ke Sabang. Begitu. Sebenarnya hari ini tidak terlalu baik, jujur Li, tidak sopan. Tapi mungkin Sheila bisa ngerasa nih Mas Adli pas aku lagi ngomong ini kayaknya nggak terlalu fokus deh ya. Tapi kayaknya mungkin dia tuh kayak ngabaikan aja, atau mungkin nggak terlalu kerasa kayaknya. It's okay lah. Maksudnya kan aku ngerti sih pasti ada orang yang sering kepikiran gitu kayak aduh rasanya nggak beres gitu loh di pala kalau bisa lihat ini nggak beres juga gitu. Iya, gitulah kira. Kalau terus nanti betul. Ya gitulah kira Kak. Jusong Hamida, tapi terima kasih banyak. Nanti saya baca-baca lagi Toma sama Kazuha ya. Kupikir tadi Les Serafim Kak. Bukan Les Serafim. Mari Kak kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Sheila sudah menemani saya dan para viewer hingga jam 4 pagi di tempat Kak Sheila. Balet kan. Kak Toma, Les Serafim bisa balet dong? Iya, aku tahu. Dulu kan aku baca-baca juga ya rumor trainee dari Belanda kan yang dipanggil. Belanda. Ya begitulah. Membaca saya Kak. Timmy Monster tuh siapa lagi Timmy Monster? Timmy Monster. Jadi dia itu kayak Genshin. Genshin reference. Ini dibilang bawa burung-burung tadi. Iya, jadi di depan dia biasanya itu kalau dari pagi sampai sore itu dia ada di jembatan. Nah, di jembatan itu dia tuh di depan itu kayak ada banyak pigeon apa sih bahasa Indonesia ya? Merpati kan. Ya burung merpati, terus dia suka kasih makan itu, dan kadang ya maksudnya pemain Genshin tuh suka iseng ngebunuh pigeonnya.
atau ngusir Oh, pigeonnya gitu. Terus si Timmy-nya suka marahin kayak, why, kenapa kenapa pigeonnya diusir gitu loh, gara-gara kalian terlalu berisik juga gitu. Pigeonnya pada lari semua, padahal mau dikasih makan sama dia gitu. oke. Kasian banget sih, suka diisengin aja sih sebenarnya si Timmy tuh. Tadi juga dibilang apa ya tadi? Aku lupa kak. Itulah ya, Kak Sarli balik juga sekalian jadi Kazuha. No, aku tidak bisa balet kak. Masalah dance aku masih bisa, nggak sekaku-kaku tuh banget, tapi ya oke lah. Tapi tidak sampai balet ya saya kak. Sampai ada showcase karakter mana paling cepat ngebunuh semua burung merpatinya. Oke. Tuhan, abis ini lah aku baca ya. Abis ini kan aku break ya. Bisa matiin OBS sebentar kak sebelum aku lanjut. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Sheila. Thank you so much. Thank you so much. Apakah sudah mau beristirahat dan tidur? Sebentar. No, belum. Ini off stream kak. Lupa. Terima kasih kak. Setelah ini ada 3 lagu BTW. Ada request dari beberapa orang tadi ke 1, 2, 3 ya pas. Ada 3 request kak. Sebentar ya. Selain dari 3 lagu kak, ada request dari Peter Wongso, Let Me Love You dari DJ Snake serta Justin Bieber. Ada request dari Indonesian 1945, Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian. Ada request dari Chloe, Ini Mini dari Sin Kingston dengan Justin Bieber. Setelah itu saya akan masuk ke sesi closing di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-106 dari Weekly Minute Radio pada malam kali ini. Jam 3 bisa tetap Kak Sheila akan login daily. Jangan lupa istirahat Kak Kos sama Kakak Guess ya. Nanggung dia pasti daily dulu. Ini sudah di masa depan. Berarti jam 4 yang di sana. Oke. Baik kak. Sementara saya mau closing sebentar sama Sheila di belakang. Selamat menikmati 3 lagu selanjutnya. Sementara saya break sebentar ya. Stay tune in Weekly Minute Radio. Thank you. Thank you guys. Bye bye.